Terpaksa menjadi istri kedua pengusaha minyak sawit karena istri pertamanya belum bisa memberikan keturunan. Dia memberiku mahar uang 10 miliar dan rumah mewah. Semua ini aku lakukan demi keluargaku. Halo Bunda semuanya. Semoga Bunda dalam keadaan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya silahkan absen terlebih dahulu Bunda-bunda semuanya dari daerah mana saja ya. Yang sudah subscribe semoga rezekinya lancar. Namaku Ayu Ningsih. Dan dulu, duniaku adalah sebuah rumah kecil dengan cat mengelupas di pinggir kota. Bukan rumah mewah yang berlimpah fasilitas. Tapi di sana, setiap sudutnya dipenuhi tawa dan kehangatan. Aku anak sulung dari 3 bersaudara. Adikku, Bima, berumur 18 tahun, baru saja lulus SMA dengan nilai pas-pasan tapi punya semangat membara untuk menjadi montir. Dan si bungsu, Rani, permata berusia 5 tahun yang selalu ceria, gemar sekali menggambar apa saja di dinding rumah dengan krayon curiannya dari sekolah. Ayahku, Pak Dipo, adalah seorang tukang jahit keliling. Dengan mesin jahit tuanya, beliau berkeliling dari satu komplek ke komplek lain, menerima pesanan permak atau jahitan sederhana. Penghasilannya tak seberapa. Kadang cukup untuk makan hari itu, kadang pas-pasan sekali. Tapi ayah tak pernah mengeluh. Di mata kami, beliau adalah sosok pahlawan yang selalu tersenyum, meski peluh membasahi dahinya. Beliau selalu bilang, selama kita bisa makan, nak, itu sudah rezeki. Jangan pernah menyerah. Ibu, Bu Lastri, adalah jantung keluarga kami. Dengan cekatan, beliau mengelola uang belanja yang serba terbatas, mengubah bahan makanan sederhana menjadi hidangan lezat yang selalu dinanti. Ibu juga menerima pesanan kue basah dari tetangga, membantu menambah sedikit pundi-pundi keluarga. Tangannya halus, senyumnya lembut, dan meski sering terlihat lelah, sorot matanya selalu memancarkan cinta tak terbatas untuk kami. Dialah yang mengajariku merajut, mengolah masakan tradisional, dan yang terpenting, mengajarku pentingnya menjaga harga diri dan kejujuran. Hidup itu bukan cuma tentang punya banyak, tapi tentang jadi orang yang baik. Begitu pesan ibu yang selalu kuingat. Aku sendiri, setelah lulus SMK jurusan Tata Busana, langsung membantu ayah. Tak ada biaya untuk melanjutkan kuliah. Aku bermimpi bisa membuka butik kecil suatu hari nanti, merancang gaun-gaun indah, dan melihat orang-orang bahagia mengenakan karyaku. Setiap malam, setelah semua pekerjaan rumah selesai, aku akan duduk di sudut kamar, membuat sketsa desain di buku gambar lusuhku. Kadang, Bima ikut mengintip dan berkomentar seenaknya, membuat kami tertawa. Rani akan tertidur di pangkuan ibu, pulas setelah seharian bermain. Hidup kami sederhana, jauh dari kemewahan. Kami tidak punya televisi layar datar atau kendaraan pribadi. Bahkan handphone pun cuma satu. Itu pun sudah model lama yang bergantian kami pakai. Tapi, kami punya segalanya yang tak bisa dibeli dengan uang. Cinta, tawa, dan kebersamaan. Setiap sore, kami akan berkumpul di teras rumah, menikmati teh manis buatan ibu sambil mendengarkan celotehan Rani atau cerita lucu dari ayah tentang pelanggan-pelanggan anehnya. Itu adalah momen-momen yang paling kunikmati, saat kami semua utuh, tanpa beban, dan merasa aman dalam lingkaran kasih sayang keluarga. Kami memang tidak kaya harta, tapi kami kaya akan kebahagiaan. Aku yakin, selama kami punya satu sama lain, kami bisa menghadapi apapun. Atau setidaknya, itulah yang selalu kupikirkan, sebelum badai itu datang dan mengubah segalanya. Kehidupan kami yang sederhana mulai terasa goyah saat ayah memutuskan untuk mencoba peruntungan baru, sebuah langkah yang ternyata menjadi awal dari jurang masalah kami. Beliau mendengar kabar tentang pembangunan sebuah pabrik garmen besar di pinggiran kota. Katanya, kebutuhan akan seragam pekerja akan sangat tinggi, mencapai ribuan potong setiap bulannya. Ayah, dengan mata berbinar penuh harapan,
Melihat itu sebagai peluang emas untuk mengembangkan usahanya yang selama ini hanya mengandalkan jasa jahit keliling. Ini saatnya kita naik kelas. Yuk, kata ayah padaku suatu malam, suaranya dipenuhi optimisme yang menular. Dengan sisa tabungan keluarga yang tak seberapa, ditambah pinjaman kecil dari beberapa kerabat yang bersimpati, ayah berani mengambil risiko besar. Beliau membeli 5 unit mesin jahit bekas berkualitas lumayan, meski harganya cukup menguras kantong. Tak hanya itu, sebuah ruko kecil di kawasan yang diprediksi akan ramai juga disewa untuk 3 tahun ke depan. Di kepala ayah, ia sudah membayangkan ruko itu akan menjadi workshop kecil yang ramai, mempekerjakan beberapa penjahit, dan tak lagi harus berkeliling di bawah terik matahari atau hujan deras. Aku tentu saja antusias membantu. Setelah lulus SMK jurusan tata busana, aku memang sudah terbiasa menjahit dan merancang. Setiap hari, sepulang dari mengantar Rani ke sekolah, aku akan langsung menuju ruko. Kami bekerja keras, ayah dan aku, ditemani Bima yang sesekali ikut membantu mengangkat gulungan kain atau menata stok benang. Bau kain baru dan suara mesin jahit yang menderu seolah menjadi melodi harapan bagi kami. Ibu juga tak kalah sibuk, menyiapkan bekal makan siang untuk kami semua, memastikan nutrisi kami tetap terjaga meski dalam keterbatasan. Kami sering berangan-angan saat makan siang sederhana di ruko. Sebentar lagi butik impianku akan segera terwujud. Bima bisa melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi, dan Rani tak perlu lagi menggunakan krayon curiannya, karena kami bisa membelikannya 1 set krayon paling bagus. Awalnya memang terlihat menjanjikan. Beberapa pesanan seragam untuk toko kecil dan usaha rumahan mulai berdatangan. Belum besar, tapi cukup untuk memutar roda dan membayar sewa ruko. Ayah terlihat sangat gembira, senyumnya semakin lebar, dan ia bahkan sempat membeli 1 set krayon baru untuk Rani. Ini awal yang baik, nak, ucap ayah sambil membelai rambutku. Tapi kegembiraan itu tak bertahan lama. Hanya seperti kunang-kunang yang sesaat saja menyinari gelapnya malam. Tak sampai 6 bulan, kabar buruk itu datang seperti petir di siang bolong. Pabrik garmen raksasa yang kami harapkan menjadi sumber utama pesanan, mendadak berhenti beroperasi total karena masalah perizinan yang sangat rumit dan tak kunjung usai. Ratusan pekerja dirumahkan, dan yang paling parah, pesanan seragam ribuan potong yang sudah dalam tahap negosiasi akhir dengan ayah, mendadak dibatalkan tanpa kompromi. Ayah terpukul. Sekalipun, aku belum pernah melihatnya sehancur ini. Bukan hanya impiannya yang hancur, tapi juga seluruh fondasi keuangan kami. Mesin-mesin jahit yang baru saja dibeli dengan susah payah, ruko yang sudah disewa dan tak bisa dibatalkan kontraknya, dan yang terpenting, uang pinjaman yang belum bisa kami kembalikan, semuanya menjadi beban berat yang menghimpitnya. Utang ayah bukan lagi hanya pada kerabat, tapi juga pada seorang lintah darat terkenal di kota kami yang menawarkan pinjaman instan dengan bunga mencekik. Mereka datang menagih dengan cara-cara yang kasar. Yang riang kini jarang terdengar, digantikan celotehan lirihnya yang menanyakan mengapa ayah dan ibu sering murung. Ibu yang biasanya ceria dan penuh semangat, kini sering terlihat melamun, tatapan matanya kosong menerawang. Badannya mulai kurus, pipinya cekung, dan seringkali kudengar beliau terbatuk-batuk di malam hari. Isakan tangisnya samar terdengar dari balik dinding kamar. Stres dan beban pikiran jelas menggerogoti kesehatannya. Ayah, meski berusaha tetap tegar di depan kami, tak bisa menyembunyikan gurat lelah di wajahnya. Rambutnya mulai memutih lebih cepat, bahunya tampak semakin merosot, seolah memikul beban beribu ton. Aku merasa tak berdaya. Semua tabunganku, yang dulu kuimpikan untuk butik impianku, sudah terpakai untuk membantu ayah melunasi sebagian kecil utangnya. Tapi itu tak cukup. Jauh dari cukup. Setiap malam, aku tak bisa tidur. Suara ketukan pintu yang tiba-tiba, panggilan telepon dari nomor tak dikenal yang berisi ancaman, semuanya membuat jantungku berdegup kencang tak karuan. Bayangan rumah kami disita, kami harus tinggal di mana,
bagaimana nasib adik-adikku yang masih butuh sekolah. Semua itu menghantuiku seperti mimpi buruk yang tak berkesudahan. Satu sore yang suram, aku tak sengaja mendengar percakapan ayah dan ibu di dapur. Ayah berkata dengan suara serak, hampir seperti bisikan putus asa. Kita harus jual rumah, Lastri. Itu satu-satunya jalan. Aku tidak punya pilihan lain. Ibu menangis tanpa suara, hanya isakan tertahan yang memenuhi keheningan. Aku berdiri mematung di ambang pintu, air mata tak terbendung membasahi pipiku. Rumah kecil kami, satu-satunya warisan dari kakek nenekku, tempat kami tumbuh besar, tempat semua kenangan manis tercipta, akan lenyap. Fondasi terakhir kami akan hancur. Di tengah kegelapan yang pekat itu, sebuah pertanyaan berat mulai muncul di benakku, membebani jiwaku. Apalagi yang bisa kulakukan untuk menyelamatkan keluargaku? Aku akan melakukan apapun. Apapun. Hari-hari berikutnya terasa seperti di neraka yang nyata. Setiap detiknya adalah siksaan. Ketukan di pintu rumah kami semakin sering, bukan lagi ketukan biasa, melainkan gebrakan kasar yang diiringi teriakan dan makian dari orang-orang suruhan lintah darat itu. Mereka bahkan berani menuliskan kata-kata kotor dan ancaman kematian di dinding depan rumah kami dengan cat semprot merah. Tulisan itu berbunyi, bayar atau mati. Rumah disita. Rani, adik bungsuku, yang biasanya ceria, kini selalu ketakutan. Ia sering terbangun di malam hari karena mimpi buruk. Tubuh mungilnya bergetar, memelukku erat sambil terisak. Kak Ayu, ada monster, bisiknya dengan suara gemetar. Padahal, monster itu adalah bayangan penagih utang yang terus mengintai. Ibu semakin parah, batuknya tak berhenti, dan tubuhnya terlalu lemah untuk bangkit dari tempat tidur. Wajahnya yang biasanya lembut kini terlihat cekung dan pucat pasi. Ayah, yang selama ini adalah tiang keluarga kami, kini sering terlihat menunduk. Bahunya bergetar menahan tangis yang tak sanggup ia keluarkan. Ia menyalahkan dirinya sendiri atas semua ini. Aku merasa putus asa, seolah terperangkap dalam lumpur hisap. Setiap hari aku mencoba mencari pekerjaan apa saja. Membantu di warung kelontong, menjadi buruh cuci panggilan, bahkan pernah mencoba melamar sebagai pelayan di sebuah restoran kecil. Tapi penghasilannya sangat tidak seberapa. Hanya cukup untuk makan sehari-hari. Tak akan cukup untuk melunasi utang ayah yang sudah mencapai angka fantastis, 500 juta rupiah. Ditambah bunga mencekik yang terus membengkak setiap harinya. Angka itu terasa seperti jurang tak berdasar yang siap menelan kami kapan saja. Rumah kami sudah dipasang pelang peringatan berwarna kuning. Tertulis besar, rumah ini dalam proses penyitaan. Batas waktu pelunasan hanya tinggal 1 minggu. Setelah itu, rumah yang menjadi satu-satunya harta benda kami, tempat semua kenangan manis dan pahit tercipta, akan disita. Kami akan kehilangan segalanya, menjadi gelandangan. Di tengah kegelapan yang pekat itu, sebuah sinar aneh muncul. Awalnya, itu hanyalah sebuah bisikan samar dari tetangga kami, Bu RT yang kebetulan bersimpati pada nasib keluarga kami. Ayu, kamu cantik, nak, berbudi baik, rajin, dan jujur pula. Mungkin ini bisa jadi jalan keluar untuk semua masalahmu, katanya suatu pagi. Raut wajahnya tampak ragu, khawatir, namun juga penuh harap. Beliau kemudian bercerita tentang seorang pengusaha kaya raya, Bapak Dirgantara Soejatmiko. Namanya tak asing di telingaku, bahkan di telinga seluruh warga provinsi ini. Siapa yang tak kenal pemilik perkebunan minyak sawit terbesar di Sumatera? Perusahaannya, Palm Sejahtera, selalu menjadi berita utama di koran lokal dan televisi nasional. Kekayaannya tak terhingga, konon asetnya mencapai triliunan rupiah. Yang aku tahu, ia sudah menduda beberapa tahun lalu, dan kini hidup berdua dengan istri barunya, Ibu Renata, yang dikenal sangat anggun dan cantik, namun juga dikenal sangat dingin dan tertutup. Bu RT melanjutkan ceritanya dengan nada pelan, seolah takut ada yang mendengar.
Bapak Dirgantara ini sudah lama menikah dengan Ibu Renata, tapi belum juga dikaruniai anak. Mereka sudah berobat kemana-mana, dari tabib tradisional hingga dokter spesialis di luar negeri, tapi hasilnya nihil. Pak Dirgantara itu sangat mendambakan seorang pewaris untuk melanjutkan bisnis keluarganya yang besar. Beliau bahkan pernah berujar pada kenalannya, kalau ada wanita baik-baik yang mau membantunya mendapatkan keturunan, ia tidak akan segan-segan memberikan imbalan yang sangat pantas, bahkan mungkin melebihi impianmu. Awalnya aku tak terlalu memedulikannya. Mana mungkin seorang pengusaha sekaya Bapak Dirgantara, yang hidupnya di dunia yang jauh berbeda, melirik gadis biasa sepertiku? Lagi pula, apa maksudnya, membantu mendapatkan keturunan? Aku merasa ada sesuatu yang janggal, sebuah keganjilan yang membuat hatiku bergidik. Namun, Bu RT terus mendesak. Ini bukan sembarangan, ini serius. Mereka butuh penerus. Aku bisa bantu menjembatani jika kamu mau mempertimbangkannya. Demi keluargamu, Malamnya, dengan hati berat dan perasaan campur aduk, aku menceritakan ini pada ayah dan ibu. Wajah ayah pucat pasi, matanya membelalak tak percaya. Ibu, yang biasanya menentang segala sesuatu yang berbau, jalur pintas, atau hal-hal di luar norma, kali ini hanya diam membisu. Tatapannya menerawang ke sudut ruangan yang gelap, seolah sedang menghitung semua beban dan kesengsaraan yang sudah kami alami. Putus asa memang bisa mengubah cara pandang seseorang, membuat mereka melihat celah di kegelapan. Aku tahu, mereka tidak akan memaksaku, tapi aku juga tahu, mereka tak punya pilihan lain selain berharap. Dan aku pun merasa tak punya pilihan lain. 2 hari kemudian, secara mengejutkan, datanglah tamu tak terduga ke rumah kami yang reot. Sebuah mobil sedan hitam mengkilap berhenti di depan rumah, menarik perhatian seluruh tetangga. Dari dalamnya, turunlah seorang pria parubaya mengenakan setelan jas mahal berwarna gelap yang terlihat sangat pas di tubuhnya. Rambutnya klimis rapi, dengan aura kekuasaan yang terasa. Di belakangnya, seorang wanita elegan berumur sekitar 40-an, mengenakan gaun sutra berwarna abu-abu yang anggun, melangkah dengan tatapan dingin dan raut wajah tanpa ekspresi. Diikuti oleh seorang pria lain yang terlihat serius, membawa tas kerja kulit, pasti seorang pengacara. Itu adalah Pak Dirgantara sendiri, bersama sekretaris pribadinya, dan seorang pengacara dari firma hukum terkemuka di kota ini. Ruang tamu kecil kami terasa sesak oleh kehadiran mereka yang begitu berkelas. Aroma parfum mahal mereka memenuhi udara, kontras dengan bau apak dan lembab di rumah kami. Setelah basa-basi singkat yang terasa sangat formal dan kaku, Pak Dirgantara langsung menyampaikan maksud kedatangannya. Suaranya berat, tegas, namun ada nada keseriusan yang membuatku merinding dan keringat dingin membasahi punggungku. Nona Ayu, ia memulai, menatap lurus ke mataku tanpa berkedip, seolah bisa membaca setiap ketakutan dan harapan di sana. Saya dengar Anda sedang mengalami kesulitan finansial yang cukup berat. Informasi yang saya terima menunjukkan bahwa keluarga Anda terancam kehilangan tempat tinggal akibat utang yang menumpuk. Saya bersedia membantu Anda menyelesaikan semua masalah utang keluarga Anda, melunasi seluruhnya sampai tuntas, dan bahkan menyediakan rumah yang layak untuk keluarga Anda di tempat yang lebih baik, jauh dari gangguan. Jantungku berdegup kencang, memukul-mukul dadaku seperti genderang perang. Ini terdengar terlalu bagus, terlalu sempurna, seperti cerita dongeng yang terlalu indah untuk menjadi kenyataan. Sebagai gantinya, lanjut Pak Dirgantara, suaranya sedikit meninggi, menekankan poin utamanya. Saya ingin Anda menjadi istri kedua saya. Ini bukan pernikahan main-main, Nona Ayu. Ini adalah kesepakatan yang serius dan akan diikat secara hukum. Istri pertama saya, Ibu Renata, telah sepenuhnya setuju dengan hal ini, bahkan ini adalah idenya. Tujuan utama pernikahan ini adalah untuk mendapatkan keturunan, seorang pewaris untuk melanjutkan nama besar dan usaha keluarga saya.
Jika Anda berhasil memberiku seorang putra atau putri, saya akan memberikan Anda dan keluarga Anda jaminan hidup yang lebih dari cukup, bahkan hingga cucu-cucu Anda. Sebagai mahar atas kesediaan Anda, ia melanjutkan, mengulurkan sebuah amplop tebal kepada ayah. Saya akan memberikan uang tunai sebesar 10 miliar rupiah yang akan ditransfer langsung ke rekening Anda setelah akad nikah, dan sebuah rumah mewah di kawasan elit untuk Anda tinggali, lengkap dengan semua fasilitasnya. 500 juta rupiah utang ayah. 10 miliar rupiah mahar. Angka itu seperti cambukan dan pelukan hangat di saat bersamaan. 500 juta itu hanya setetes dari samudera uang yang ditawarkan. 10 miliar itu akan menghapus semua penderitaan kami, mengembalikan senyum ibu, dan memberikan masa depan cerah bagi adik-adikku. Tapi, istri kedua? Dengan tujuan yang begitu jelas dan dingin, seolah aku hanyalah sebuah objek, sebuah alat untuk mencapai tujuan mereka, harga diriku menjerit. Aku merasa tenggorokanku tercekat, udara terasa menipis di ruangan itu. Pandanganku beralih pada ayah dan ibu. Wajah mereka pucat pasi, namun di mata ayah, ada secercah harapan yang belum pernah kulihat sebelumnya, harapan untuk lepas dari jeratan utang. Di mata ibu, ada keputusasaan yang siap merenggutnya kapan saja, namun juga setitik harapan terakhir, keinginan untuk melihat anak-anaknya bahagia dan aman. Aku tahu, mereka tidak akan memaksaku, tidak secara langsung, tapi aku juga tahu, mereka tak punya pilihan lain. Dan aku pun merasa tak punya pilihan lain. Beban di pundakku terasa lebih berat dari seluruh dunia. Aku harus memilih antara kehancuran keluargaku atau pengorbanan diriku. Kata-kata Bapak Dirgantara bergaung di kepalaku, seperti lonceng kematian sekaligus lonceng penyelamat. 10 miliar rupiah. Angka itu menari-nari di benakku, sebuah mahar yang bisa mengubah takdir keluargaku dalam sekejap mata. Di satu sisi, mata ayah dan ibu memohon, bisu namun penuh harapan. Aku bisa melihatnya, sebuah cahaya kecil di kegelapan pekat yang sudah lama menyelimuti kami. 10 miliar itu berarti ibu bisa mendapatkan pengobatan terbaik yang selama ini tak pernah terpikirkan. Mungkin di rumah sakit swasta dengan fasilitas lengkap. Ayah bisa melunasi semua utangnya, bahkan utang pada lintah darat yang setiap hari meneror kami, dan memulai kembali hidupnya tanpa beban berat yang menghimpit pundaknya. Dan adik-adikku, Bima dan Rani, mereka bisa mengejar impian mereka tanpa dihantui kemiskinan. Bima bisa kursus montir di tempat terbaik, dan Rani bisa sekolah di taman kanak-kanak yang layak, tak perlu lagi mengkhawatirkan uang jajan. Mereka akan punya masa depan yang layak, bahkan lebih dari layak. Tapi di sisi lain, ada sebuah suara yang menjerit, meraung di dalam diriku. Suara harga diriku, suara impian masa mudaku. Istri kedua. Bisikan itu terasa seperti cambuk panas yang menyayat. Aku selalu memimpikan pernikahan yang didasari cinta, ikatan suci yang dibangun atas dasar kasih sayang dan pengertian. Aku membayangkan gaun putih sederhana, upacara yang hangat di hadapan keluarga dan teman-teman, dan seorang suami yang mencintaiku apa adanya, menerima segala kekurangan dan kelebihanku. Bukan pernikahan yang tujuannya begitu dingin dan pragmatis, demi mendapatkan keturunan. Aku merasa seperti barang yang diperdagangkan, sebuah wadah kosong yang hanya diharapkan bisa menghasilkan seorang pewaris. Bukan seorang istri, apalagi pasangan hidup. Kehadiran Ibu Renata, istri pertama Bapak Dirgantara, juga menghantuiku. Wanita itu, dengan tatapan dinginnya yang tak bisa kutebak, seolah mengamatiku dengan saksama, menilaiku dari ujung rambut hingga ujung kaki. Ada aura misterius di sekelilingnya, seolah dia menyembunyikan sesuatu, mungkin kesedihan atau dendam yang terpendam. Menerima tawaran ini berarti aku harus hidup di bawah bayang-bayangnya, mungkin di bawah atap yang sama, sebagai pelengkap dalam rumah tangga mereka. Sebuah boneka yang hanya berguna untuk satu tujuan. Bisakah aku menelan harga diriku, impianku,
dan jiwaku demi uang? Setelah Bapak Dirgantara dan rombongannya pergi, meninggalkan amplop berisi surat kesepakatan awal dan kartu namanya di atas meja reot kami, hening mencekam melingkupi ruangan. Hening yang lebih berat dari suara teriakan penagih utang. Ayah menghela napas panjang, lalu memalingkan wajah, tak sanggup menatapku. Ibu, yang biasanya kuat, kini terlihat begitu rapuh. Dengan suara serak yang nyaris tak terdengar, ia berbisik, "Ayu, ibu tahu ini berat. Ibu tahu kamu punya impianmu sendiri. Tapi..." Ia tak sanggup melanjutkan. Air mata mengalir deras di pipinya yang cekung. Isakannya tertahan membuat tubuhnya bergetar. Aku tahu, kalimat tak terucap itu adalah, "Kami tak punya pilihan lain, nak." Aku melarikan diri ke kamar, membenamkan wajahku di bantal yang basah oleh air mata. Aku ingin berteriak sekeras-kerasnya, meronta, memukuli dinding, meluapkan semua keputusasaan dan kemarahan ini. Ini tidak adil. Mengapa aku? Mengapa harus aku yang menanggung beban seberat ini? Impianku untuk memiliki butik kecil, masa mudaku yang seharusnya penuh warna, semua akan kuserahkan untuk sebuah kesepakatan yang terasa begitu menjijikkan, kotor, dan tak berperasaan. Namun, di tengah gelombang kemarahan dan keputusasaan itu, bayangan Rani yang meringkuk ketakutan karena ancaman penagih utang, wajah ibu yang pucat pasi karena sakit dan beban pikiran, serta bahu ayah yang merosot karena keputusasaan yang tak terhingga, semua itu muncul di benakku, satu persatu, jelas seperti tayangan film. Apa artinya harga diri jika keluargaku hancur berantakan? Apa artinya cinta sejati jika kami harus hidup di jalanan, kelaparan, dan tak punya tempat berteduh? Cinta tidak bisa membayar utang lintah darat, cinta tidak bisa menyembuhkan ibu yang kian parah, cinta tidak bisa menyekolahkan adik-adikku hingga masa depan mereka terjamin. Aku teringat pesan ibu yang selalu kupegang teguh. Hidup itu bukan cuma tentang punya banyak, tapi tentang jadi orang yang baik. Apakah ini termasuk jadi orang yang baik jika aku mengorbankan diriku demi kebaikan keluargaku? Atau justru aku egois jika menolak dan membiarkan mereka terus menderita dalam kemiskinan dan ancaman? Pertanyaan itu berputar-putar di kepalaku, tanpa henti. Sepanjang malam, aku merenung, berguling-guling di atas kasur yang basah oleh air mata. Setiap kali aku berpikir untuk menolak, bayangan kemiskinan dan penderitaan kembali menghantuiku dengan sangat nyata. Setiap kali aku berpikir untuk menerima, hatiku terasa perih, seperti dicabik-cabik, jiwaku memberontak dengan sekuat tenaga. Aku tahu, sekali aku mengatakan, ya, hidupku tidak akan pernah sama lagi. Aku akan kehilangan sebagian dari diriku, sebagian dari Ayu yang polos, Ayu yang ceria, Ayu yang penuh impian. Tapi, demi keluargaku, demi senyum Rani yang ceria lagi, demi ayah dan ibu yang bisa tenang di masa tua, demi Bima yang bisa meraih cita-citanya, bukankah ini adalah pengorbanan yang pantas? Sebuah pengorbanan terbesar dalam hidupku. Matahari mulai mengintip dari balik tirai kamar yang usang, menyinari debu-debu yang menari di udara, menandakan fajar baru yang akan segera tiba. Aku bangkit dari tempat tidur, air mata sudah mengering di pipiku, digantikan tekad yang membaja, dingin, namun penuh kepastian. Perasaan sakit hati masih ada, menggerogoti setiap sendiku, tapi kini bercampur dengan keyakinan pahit bahwa ini adalah satu-satunya jalan. Aku mengambil langkah pertama keluar dari kamar, menuju ayah dan ibu yang sudah menungguku dengan cemas di ruang tamu. Aku tahu apa yang harus kulakukan. Ini demi keluargaku. Semua ini aku lakukan demi keluargaku. Tak ada penyesalan yang terlihat di wajahku, hanya sebuah tekad yang tak tergoyahkan. Keputusanku sudah bulat. Pagi itu, dengan langkah mantap namun hati yang hancur berkeping-keping, aku menghampiri ayah dan ibu di ruang tamu yang kini terasa lengang. Mereka menatapku dengan tatapan penuh tanya, cemas, dan harapan yang samar. Aku menghela napas panjang, menguatkan diri, merasakan tenggorokanku tercekat.
Ayah, ibu, ayo terima tawarannya, ucapku, suaraku nyaris tak terdengar. Hanya sebuah bisikan lirih yang penuh kepedihan. Air mata yang sudah kubendung sejak semalam, kini tumpah ruah, mengalir deras membasahi pipiku. Ayah langsung memelukku erat, tubuhnya bergetar hebat. Aku tahu, getaran itu bukan hanya karena kelegaan, tetapi juga kepedihan yang sama denganku, atas pengorbanan yang harus kulakukan. Ibu hanya bisa menangis terisak di balik punggung ayah, tanpa kata. Mereka tak mengucapkan terima kasih, karena mereka tahu, ini adalah pengorbanan terbesarku, sebuah harga yang harus kubayar mahal. Siang itu juga, dengan tangan gemetar, ayah menelepon Bapak Dirgantara. Sorenya, mobil sedan hitam itu kembali datang. Kali ini dengan suasana yang sedikit berbeda. Pak Dirgantara tampak lega, ada senyum tipis di bibirnya. Namun ekspresinya tetap serius dan profesional. Bersama pengacaranya yang cekatan, detail kesepakatan itu dijelaskan ulang kepadaku, satu persatu, dan aku mendengarkan dengan seksama, berusaha memahami setiap kalimat yang rumit. Ini bukan sekadar janji lisan, ini adalah kontrak hukum yang mengikat, tertulis di atas lembaran-lembaran kertas tebal yang harus kutandatangani. Ada klausul tentang mahar 10 miliar yang akan ditransfer sesaat setelah akad nikah. Ada pula tentang rumah mewah yang akan atas namaku. Dan yang paling penting, kewajibanku sebagai istri kedua yang diharapkan bisa memberikan keturunan. Tanganku gemetar. Tapi aku tetap menuliskan namaku dengan hati-hati di setiap lembar dokumen. Disaksikan ayah dan ibu yang terlihat tegang. Aku seperti menandatangani lembar takdir baru. Akad nikah dilaksanakan 3 hari kemudian. Sangat sederhana, bahkan terasa hambar, nyaris tanpa perayaan. Hanya ada ayah, ibu, Bima, Rani, dan Bu RT sebagai saksi dari pihakku. Sementara dari pihak Bapak Dirgantara, hanya ada dia sendiri beserta pengacaranya. Tidak ada tamu lain, tidak ada sanak saudara, tidak ada pesta. Aku mengenakan kebaya sederhana berwarna krem yang dijahitkan ibu dari sisa kain, bukan gaun putih impianku. Wajahku tanpa riasan, pucat dan kosong, seolah kehilangan semua warna kehidupan. Kata-kata ijab kabul yang diucapkan Bapak Dirgantara, lalu kuikuti, terasa seperti cambukan, mengikatku pada takdir yang tak pernah kuinginkan. Namun, ketika penghulu mengucapkan kalimat, sah, dan ayah menepuk pundakku pelan, aku menoleh ke arah ayah dan ibu. Di mata mereka, ada binar kelegaan yang begitu dalam, sebuah cahaya yang menyingkirkan awan mendung di wajah mereka. Setidaknya, semua pengorbananku, semua air mataku, tidak sia-sia. Tak lama setelah akad, sebuah notifikasi masuk ke ponsel ayah. Layar ponsel ayah berkedip, menampilkan angka fantastis. 10 miliar rupiah. Angka itu tertera jelas di layar ponsel ayah, diikuti tanda centang hijau yang menandakan transfer berhasil. Ayah langsung bersujud syukur di lantai ruang tamu yang dingin, suaranya parau menahan tangis. Ibu memelukku erat, isakannya berubah menjadi tangisan haru. Alhamdulillah, nak, alhamdulillah. Bisiknya berkali-kali. Sebagian uang itu langsung digunakan untuk melunasi seluruh utang ayah, bahkan bunga-bunga mencekik itu pun dibayar lunas. Pelang penyitaan di depan rumah kami segera dicopot oleh orang-orang suruhan Pak Dirgantara yang datang tak lama kemudian. Sisanya, sebagian besar akan disimpan dalam rekening bank untuk masa depan adik-adikku dan pengobatan ibu. Beban berat itu seolah terangkat dari pundak kami. Malam itu, setelah kami membereskan barang-barang seadanya dari rumah lama, sebuah mobil mewah berwarna hitam legam datang menjemputku. Bukan mobil yang sama saat Pak Dirgantara datang. Kali ini lebih besar, lebih mewah, sebuah SUV premium dengan seorang sopir pribadi yang rapi berseragam. Ayah memelukku erat, bisikannya tercekat. Maafkan ayah, nak. Kamu adalah pahlawan keluarga kita. Jangan lupakan kami. Air matanya membasahi bahuku.
Ibu memelukku lebih lama. Air matanya tak henti mengalir, membasahi kerudungku. "Jaga dirimu baik-baik, Nak Ayu," bisiknya dengan suara gemetar. Bima menatapku dengan mata berkaca-kaca. Ada kesedihan dan kebanggaan yang bercampur aduk di sana. Dan Rani, si bungsu yang polos, melambaikan tangan dengan senyum ceria. Tak mengerti arti perpisahan ini, ia hanya berpikir aku akan pergi berlibur. Perjalanan terasa sangat panjang, menembus jalanan kota yang ramai dan terang benderang, menuju kawasan yang tak pernah kubayangkan akan kutinggali. Kami melewati gerbang-gerbang perumahan mewah, satu demi satu, hingga akhirnya masuk ke sebuah kompleks perumahan elit dengan gerbang tinggi yang dijaga ketat oleh petugas keamanan berseragam. Setiap rumah di sana adalah mahakarya arsitektur, dengan taman luas yang tertata apik, air mancur yang gemericik, dan mobil-mobil mewah berbagai merek terparkir rapi di garasi. Jauh sekali dari rumah kecilku di pinggir kota yang sempit dan sederhana. Mobil berhenti di depan sebuah gerbang tinggi berwarna hitam, yang perlahan terbuka secara otomatis dengan suara pelan. Di baliknya, berdiri sebuah rumah megah. Bukan sekadar rumah, melainkan sebuah mansion dengan arsitektur klasik modern, dihiasi taman yang sangat luas, kolam renang yang berkilauan indah di bawah cahaya lampu, dan pilar-pilar kokoh yang menjulang tinggi di depan pintu utama. Inilah rumah baruku, rumah yang dijanjikan Pak Dirgantara. Sebuah istana impian, bagi sebagian orang. Namun bagiku, ini adalah sangkar emas, sebuah penjara berlapis kemewahan. Di ambang pintu utama, berdiri seorang wanita. Tinggi, langsing, mengenakan gaun malam berbahan sutra yang anggun, berwarna biru gelap yang menonjolkan kulitnya yang putih. Rambutnya disanggul rapi, wajahnya dirias sempurna, namun tatapannya dingin dan tajam, menusuk langsung ke relung hatiku. Itulah Ibu Renata, istri pertama Bapak Dirgantara. Ia tidak tersenyum, tidak menunjukkan emosi apapun di wajahnya yang datar. Hanya berdiri di sana, seperti sebuah patung, menyambut kedatanganku sebagai istri kedua suaminya. "Selamat datang, Ayu," ucapnya, suaranya halus namun tanpa kehangatan sedikit pun, lebih mirip sebuah formalitas belaka. "Aku harap kamu bisa betah di sini." Suasana terasa mencekik, seolah udara tiba-tiba menipis. Aku hanya bisa mengangguk pelan, berusaha menahan air mata yang kembali mendesak keluar. Di hadapanku, terbentanglah dunia baru yang sangat asing, penuh intrik dan ketidakpastian. Dunia yang kupilih demi keluargaku, namun entah akan membawaku kemana, dan apakah aku akan menemukan diriku lagi di dalamnya. Malam pertamaku di rumah Bapak Dirgantara adalah campuran antara kemegahan yang memukau dan kehampaan yang menusuk jiwa. Setelah sambutan dingin dari Ibu Renata, seorang asisten rumah tangga parubaya yang ramah, Mbak Sumi, membawaku ke kamarku. Mbak Sumi berambut sedikit beruban, dengan senyum yang tulus dan mata yang memancarkan kehangatan, seolah dia satu-satunya orang di rumah ini yang melihatku sebagai manusia, bukan hanya objek. Ia menuntunku melewati koridor panjang yang dihiasi lukisan mahal dan vas-vas porselen antik, hingga tiba di sebuah pintu ganda besar. Kamar itu luar biasa, lebih besar dari seluruh rumahku yang lama. Sebuah tempat tidur king size dengan sprei satin berwarna perak yang mengkilap mendominasi ruangan. Di sudut ruangan, ada sofa empuk dan meja kopi kecil. Lemari pakaian built-in yang luas, meja rias antik dengan cermin berukir, dan kamar mandi pribadi berlapis marmer hitam dengan bathtub besar yang mewah. Ada balkon pribadi yang menghadap ke taman belakang, di mana kolam renang berkilauan di bawah sorotan lampu taman yang temaram. "Ini kamar Nona Ayu," ucap Mbak Sumi dengan senyum tulus, suaranya lembut dan menenangkan. "Kalau ada perlu apa-apa, jangan sungkan panggil saya, Nona. Saya tinggal di paviliun belakang." Aku hanya mengangguk, terlalu kaget dan canggung untuk bicara. Aku merasa seperti Cinderella yang tiba-tiba dilemparkan ke istana, tapi tanpa sepatu kaca dan pangeran. Hanya kesepian yang menggerogoti.
Meskipun segala fasilitas mewah tersedia, kamar itu terasa dingin, hampa. Tidak ada jejak pribadiku di sana. Tidak ada foto keluarga yang ku bawa dari rumah lama. Tidak ada buku-buku sketsa desainku yang selama ini jadi pelarian. Hanya kemewahan yang sunyi dan mengintimidasi. Aku berjalan ke balkon, menatap langit malam yang bertabur bintang. Di kejauhan, aku bisa melihat samar-samar lampu-lampu kota, mengingatkanku pada rumah kecilku yang kini terasa begitu jauh, pada tawarani yang riang, pada ayah dan ibu yang kini pasti sedang berjuang untuk beradaptasi dengan kehidupan tanpa diriku. Air mata kembali membasahi pipiku, mengalir tak terbendung. Disinilah aku sekarang, terpisah dari duniaku, dari orang-orang yang kucintai, terjebak dalam sangkar emas ini. Keesokan harinya, aku mulai menghadapi realitas. Sarapan disajikan di meja makan panjang berlapis marmer yang bisa menampung belasan orang. Hanya ada Bapak Dirgantara, Ibu Renata, dan aku. Suasana sangat kaku. Bahkan garpu yang bergesekan dengan piring pun terdengar nyaring. Bapak Dirgantara sesekali bertanya tentang kenyamanan tidurku, atau menawarkan berbagai jenis makanan eksotis yang tak pernah kulihat sebelumnya. Beliau memang pria yang baik, sopan, dan penuh perhatian, selalu menjaga etikanya. Namun, interaksi kami terasa sangat formal, seolah kami sedang menjalin hubungan bisnis yang kaku, bukan suami istri. Ada batas yang jelas di antara kami, sebuah dinding tak kasat mata yang menghalangi kedekatan. Ibu Renata duduk di seberangku, mengenakan dress sutra berwarna biru tua yang elegan. Tatapannya tak pernah lepas dari setiap gerakan tanganku saat mengambil makanan, atau saat aku menyesap teh. Dia tak bicara banyak, hanya mengamati, dan itu membuatku merasa seperti sedang diuji, diperiksa, dan dinilai. Sesekali, dia akan melontarkan pertanyaan singkat yang terdengar seperti interogasi. Sudah lama tinggal di kota ini, Ayu? Atau, apakah kamu terbiasa dengan masakan rumah ini? Nada suaranya datar, tanpa emosi yang bisa kubaca, sulit dipahami. Setiap kata darinya terasa seperti pisau bermata dua, memotong kenyamanan dan menambah tekanan. Aku menjawab seadanya, berusaha menjaga sopan santun dan tidak membuat kesalahan. Hari-hari berikutnya berlalu dengan pola yang sama, monoton dan penuh ketegangan. Bapak Dirgantara sibuk dengan bisnisnya, berangkat pagi buta dan pulang larut malam, kadang sampai tengah malam. Aku ditinggalkan berdua dengan Ibu Renata di rumah yang begitu luas ini, yang terasa semakin besar dan dingin tanpa kehadirannya. Aku mencoba mencari kesibukan. Kadang aku menawarkan diri membantu Mbak Sumi di dapur, meski ia selalu menolak dengan halus, mengatakan bahwa tugasku bukan di sana, atau sekadar membaca buku-buku di perpustakaan besar Bapak Dirgantara yang berisi koleksi buku-buku bisnis dan fiksi klasik. Namun, dimanapun aku berada, bayangan Ibu Renata selalu terasa menghantuiku. Dia sering muncul tiba-tiba, tanpa suara. Saat aku sedang di taman, ia akan lewat dengan anggunnya, mengenakan topi lebar, tanpa sapaan, hanya pandangan sekilas yang membuatku merasa seperti pengganggu yang tak diinginkan. Saat aku sedang di ruang keluarga, ia akan masuk, duduk di sofa lain yang berjauhan dariku, membaca majalah mode atau buku. Auranya begitu kuat hingga aku merasa tak nyaman, seperti sedang diawasi, dan segera mencari alasan untuk pergi, pindah ke ruangan lain. Dia tidak pernah memarahiku secara langsung, tidak pernah mengeluarkan kata-kata kasar atau menghinaku. Justru sikapnya yang dingin dan tanpa emosi itu yang paling mengerikan. Seolah-olah aku tidak ada, aku hanyalah hantu di rumah itu, atau lebih buruk, aku adalah objek yang tidak pantas untuk diakui keberadaannya sebagai manusia. Suatu siang, aku sedang duduk di teras belakang, menatap kolam renang yang airnya tampak biru jernih di bawah sinar matahari. Suasana hening, hanya ada suara gemericik air dari pancuran kolam. Ibu Renata muncul dari dalam, membawa secangkir teh porselen. Ia berjalan pelan, lalu duduk di kursi rotan lain, cukup jauh dariku,
tak lebih dari 2 meter. Keheningan terasa mencekik, lebih berat dari apapun. Akhirnya, ia memecah keheningan itu. "Kamu tahu, Ayu," suaranya tenang, nyaris seperti bisikan, tapi terdengar jelas di udara yang hening. "Aku dan Dirga sudah menikah lebih dari 15 tahun. Kami sudah mencoba segala cara untuk punya anak. Semua metode, semua dokter, semua terapi. Tapi takdir berkata lain, tidak mengizinkan kami." Ia berhenti sejenak, menyesap tehnya dengan anggun, lalu melanjutkan tanpa menatapku, pandangannya lurus ke depan, ke arah kolam renang. "Keputusan untuk mencari istri kedua, itu bukan keputusan yang mudah bagiku. Sama sekali tidak. Ini adalah keputusan yang sangat menyakitkan." Ada jeda panjang. Tapi Dirga sangat menginginkan keturunan. Ia butuh pewaris untuk semua ini. Tangannya mengayun pelan, mengisyaratkan seisi Mensyahn, taman yang luas, dan seluruh harta kekayaan Bapak Dirgantara yang tak terhitung jumlahnya. Dan aku tidak bisa memberikannya. Jadi, aku harus merelakan, demi kelanjutan nama keluarganya, dan demi Dirga. Aku mendengarkan dengan saksama. Ada nada kesedihan yang samar di balik ketenangan suaranya, sebuah keputusasaan yang begitu mendalam. Kesedihan seorang wanita yang telah menyerah pada impian terbesarnya. Hatiku terasa ngilu mendengarnya, memahami sedikit penderitaannya. "Aku harap kamu bisa menunaikan tugasmu dengan baik, Ayu," lanjutnya, akhirnya menatapku. Kali ini, tatapannya tidak dingin, melainkan kosong, hampa, seperti cermin yang memantulkan kekosongan jiwanya. "Hanya itu yang aku minta. Jangan mengecewakan Dirga. Dan yang terpenting." Ia mendekatkan sedikit tubuhnya, suaranya berubah menjadi lebih rendah dan tegas, penuh peringatan. "Jangan pernah berpikir untuk merebut tempatku. Aku istri pertamanya. Itu tidak akan pernah berubah." Kalimat terakhir itu diucapkan dengan nada yang begitu tegas dan mengancam, membuatku merinding dan merasakan hawa dingin di punggung. Aku mengangguk pelan, tanpa mampu mengeluarkan sepatah kata pun. Bayangan Ibu Renata, bukan hanya sebagai istri pertama yang cemburu, tapi sebagai wanita yang kehilangan impiannya, mulai membayangi setiap langkahku di rumah ini. Aku sadar, hidupku di sini tidak akan mudah. Ini bukan hanya tentang memenuhi tugasku sebagai pencetak keturunan, tapi juga tentang bertahan di tengah bayangan yang selalu mengawasiku, siap menghakimi setiap gerak-gerikku. Aku seperti tamu tak diundang di pesta yang seharusnya kudatangi, tapi kehadiranku hanya karena sebuah perjanjian. Minggu-minggu pertama di rumah megah itu terasa seperti aku berjalan di atas pecahan kaca tipis. Setiap langkah harus kuambil dengan sangat hati-hati, seolah satu kesalahan kecil bisa membuatku jatuh terjerembab ke jurang yang lebih dalam. Aku berusaha keras untuk tidak menarik perhatian, tidak membuat keributan sekecil apapun, dan sebisa mungkin, tidak melukai perasaan siapapun, terutama Ibu Renata. Rutinitas pagiku selalu dimulai dengan sarapan kaku di meja makan panjang, di mana aku duduk di antara Bapak Dirgantara dan Ibu Renata, suasana yang terasa sangat dingin dan formal. Setelah itu, aku akan menghabiskan waktu sendirian di kamar atau di perpustakaan besar sampai Bapak Dirgantara pulang larut malam. Aku merasa seperti sebuah boneka porselen yang dipajang di etalase toko, indah namun tak bernyawa. Mbak Sumi adalah satu-satunya pelayan yang berani bicara padaku secara akrab, tanpa rasa canggung atau ketakutan. Dia sering membawakan teh hangat atau camilan lezat ke kamarku, dan kadang, dia akan menemaniku mengobrol ringan tentang hal-hal sepele, seperti cuaca atau resep masakan. Dari dialah aku tahu lebih banyak tentang seluk-beluk rumah tangga ini, tentang dinamika yang rumit di antara penghuninya. Ibu Renata itu aslinya baik, Nona. Hatinya lembut, bisik Mbak Sumi suatu sore, matanya penuh simpati. Tapi sejak tahu beliau tidak bisa punya anak, hatinya jadi beku. Nona, beliau sudah mencoba semua cara, tapi memang belum takdirnya.
Beliau sangat mencintai Bapak Dirgantara, dan beliau tahu Bapak sangat mendambakan anak untuk melanjutkan nama besar keluarga. Penjelasan Mbak Sumi sedikit memberiku pemahaman, namun tak serta-merta menghilangkan rasa canggung di antara kami. Aku juga mulai menyadari bagaimana para pelayan lain memandangku. Ada yang menatapku dengan tatapan ingin tahu yang terang-terangan, seolah aku adalah tontonan baru. Ada pula yang terlihat jelas tidak suka, bahkan menunjukkan gestur menghindar. Mereka mungkin berpikir aku adalah seorang perusak rumah tangga, seorang perebut suami orang, atau mungkin hanya wanita mata duitan yang memanfaatkan kesulitan keluarga sendiri untuk keuntungan pribadi. Bisik-bisik sering kudengar saat aku melewati lorong, atau saat mereka mengira aku tidak mendengar. Itu istri mudanya ya? Cantik sih. Tapi kasihan Ibu Renata, sudah belasan tahun menikah tak punya anak, sekarang malah ada orang lain. Atau, wah, enak banget ya, tiba-tiba dapat harta segini banyaknya cuma modal cantik. Setiap bisikan itu seperti tusukan kecil di hatiku, menambah beban di pundak. Aku tahu, apapun yang mereka katakan, itu adalah konsekuensi pahit dari pilihanku. Suatu hari, aku mencoba membantu Mbak Sumi merapikan ruang keluarga. Aku rindu melakukan pekerjaan sederhana, merajut, atau sekadar membantu bersih-bersih seperti di rumah lamaku. Tangan ini terlalu lama menganggur dan rasanya aneh. Saat aku sedang melipat selimut beludru yang tebal, seorang pelayan muda bernama Siti, yang tampak selalu tegang dan ketakutan di dekat Ibu Renata, lewat dan tak sengaja menyenggol vas bunga besar porselen yang diletakkan di meja tengah. Vas itu bergeser dan hampir jatuh, mengeluarkan bunyi nyaring yang membuatku terkesiap. Dengan refleks cepat, aku mengulurkan tangan dan menangkapnya sebelum pecah berkeping-keping di lantai marmer. Siti langsung pucat pasi, wajahnya memutih. Maaf, Nona. Aduh, saya ceroboh sekali. Ampuni saya, Nona, katanya gemetaran, hampir menangis. Tidak apa-apa, Siti. Hampir saja, kataku menenangkannya, tersenyum tipis. Namun, tiba-tiba Ibu Renata muncul dari balik pintu ruang makan. Langkahnya anggun namun cepat. Tatapannya yang tajam menyapu kami berdua. Ia melihat tanganku yang memegang vas porselen itu dan Siti yang masih gemetaran. Apa yang terjadi di sini? Suaranya dingin, membuat suasana langsung membeku. Siti langsung menunduk dalam, bahkan tidak berani menatapnya. Tidak ada apa-apa, Bu. Saya hampir menjatuhkan vas ini, tapi Nona Ayu menolongnya. Ibu Renata menatapku, lalu ke vas, lalu kembali ke Siti. Ada jeda yang menegangkan. Lain kali hati-hati, Siti. Ini vas peninggalan nenek saya. Sangat berharga. Nadanya datar namun penuh peringatan, membuat Siti semakin menunduk. Lalu, ia beralih padaku, tatapannya menusuk. Ayu, kamu tidak perlu repot-repot melakukan pekerjaan rumah tangga. Ada pelayan untuk itu. Tugasmu adalah menjaga kesehatan dan fokus pada tujuanmu di sini. Itu saja. Kalimatnya menusuk tepat ke ulu hatiku. Tugasmu adalah menjaga kesehatan dan fokus pada tujuanmu di sini. Itu adalah pengingat keras bahwa keberadaanku di rumah itu hanya untuk satu tujuan, memberi keturunan. Aku bukan seorang istri yang dicintai, bukan menantu yang dihormati, atau bagian dari keluarga. Aku hanya sebuah alat, sebuah mesin reproduksi yang diharapkan bisa menghasilkan produk yang diinginkan. Malam harinya, Bapak Dirgantara kembali dari kantor. Beliau tampak lelah, gurat stres terlihat jelas di wajahnya. Setelah makan malam yang hening, ia mengajakku ke ruang kerjanya. Jantungku berdebar tak karuan. Apakah ini akan menjadi saatnya? Saat untuk memulai tugas utamaku? Ayu, suaranya lembut, namun ada nada tegas yang tak terbantahkan. Aku tahu kamu sudah berusaha keras menyesuaikan diri di sini. Aku menghargai itu. Aku juga tahu ini tidak mudah bagimu. Ia terdiam sejenak,
menatapku dengan tatapan yang sulit kuartikan. Kita sudah menikah hampir sebulan. Aku harap kamu mengerti tujuan utama kita menikah, kan? Aku mengangguk pelan, menunduk, tak berani menatap matanya. Baik, lanjutnya. Suaranya kembali profesional. Dokter sudah menjadwalkan pemeriksaan kesehatan lengkap untukmu besok pagi di klinik pribadiku. Dan setelah itu, kita akan segera memulai program kehamilan. Wajahku memerah, darah seolah berdesir di telingaku. Aku tahu ini akan datang, ini adalah bagian dari kesepakatan. Tapi mendengarnya secara langsung dari bibirnya terasa begitu canggung, dingin, dan nyaris seperti sebuah perintah. Aku merasa seperti akan menjalani sebuah prosedur medis, bukan memulai sebuah keluarga. Baik, Bapak, jawabku pelan, nyaris tak bersuara. Sebuah senyum tipis, nyaris tak terlihat, terukir di bibirnya. Panggil saya Dirga, katanya. Kita sudah suami istri, ayo. Aku hanya bisa mengangguk lagi, merasakan kebekuan yang menjalar di seluruh tubuh. Dirga. Nama itu terasa asing di lidahku, seperti kata yang tak seharusnya kuucapkan. Hubungan kami memang suami istri di atas kertas, di hadapan hukum, dan di mata keluarga. Tapi di hatiku, semua ini terasa seperti sebuah sandiwara besar, sebuah pementasan yang kejam. Sebuah sandiwara yang harus kujalani dengan sempurna demi keluargaku, yang kini sudah terbebas dari ancaman. Di rumah yang megah ini, di tengah kemewahan yang melimpah ruah, aku merasa semakin kesepian, semakin kehilangan identitasku. Aku adalah Ayu, gadis penjahit sederhana yang penuh impian dan keceriaan. Tapi kini, aku adalah Ayu, istri kedua seorang pengusaha kaya raya, yang kehadirannya dipertanyakan oleh banyak pihak, bahkan oleh diriku sendiri. Aku adalah seorang pion, siap menjalankan peran yang telah digariskan. Keesokan harinya, seperti yang telah dijanjikan Bapak Dirgantara, aku dibawa ke sebuah klinik pribadi yang terletak di lantai atas gedung pencakar langit modern di pusat kota. Klinik itu bukan sembarang klinik kesehatan biasa. Desain interiornya minimalis non-elegan, dihiasi lukisan abstrak dan furnitur desainer. Segala fasilitas medis modern tersedia, peralatannya serba canggih dan terlihat baru, dan dokter serta perawatnya sangat profesional, mengenakan seragam putih bersih. Mereka melakukan serangkaian tes menyeluruh padaku, dari tes darah lengkap, USG transvaginal, hingga berbagai pemeriksaan fisik dan hormonal lainnya yang belum pernah kudengar sebelumnya. Aku merasa seperti objek penelitian ilmiah, bukan pasien biasa yang sedang berobat. Selama pemeriksaan, tatapan dokter dan perawat terasa formal, menjaga jarak, seolah aku hanyalah salah satu kasus yang mereka tangani di klinik kesuburan ini. Setelah semua tes selesai dan hasil lab keluar, aku bertemu dengan Dr. Aris, seorang spesialis kandungan terkemuka di kota itu. Usianya sekitar 40-an, tampak ramah namun tetap menjaga jarak profesional yang kaku. Beliau duduk di balik meja kerjanya yang rapi, menatap layar komputer yang menampilkan hasil pemeriksaanku. Kondisi Anda sangat sehat, Nona Ayu, katanya, suaranya tenang dan jelas. Semua indikator menunjukkan bahwa tubuh Anda sangat siap untuk program kehamilan. Tidak ada masalah berarti. Kata-kata itu terdengar seperti laporan teknis, sebuah diagnosis medis. Bukan kabar gembira yang seorang calon ibu dambakan, yang diucapkan dengan empati. Namun, setidaknya itu adalah kabar baik bagi tujuan utama pernikahanku ini. Program kehamilan pun segera dimulai tak lama setelah itu. Setiap pagi, aku harus minum berbagai macam vitamin prenatal dan suplemen hormon yang diresepkan. Ada jadwal teratur untuk konsultasi mingguan dengan Dr. Aris, pemantauan ovulasi menggunakan alat khusus, dan tentu saja, malam-malam khusus yang telah ditentukan bersama Bapak Dirgantara. Hubungan kami tetap terasa formal dan dingin, seperti interaksi antara bos dan bawahan, bahkan di ranjang sekalipun. Beliau selalu memperlakukanku dengan hormat, penuh kesopanan,
namun tanpa emosi atau kehangatan yang mendalam. Semua terasa seperti kewajiban belaka, sebuah prosedur yang harus dijalankan demi mencapai tujuan. Aku berusaha menutup mata dan hati, mengingatkan diri sendiri berulang kali bahwa ini semua demi keluargaku, demi masa depan mereka. Bulan pertama berlalu, tidak ada tanda-tanda kehamilan. Aku mulai cemas. Bagaimana jika aku juga tidak bisa memberikan keturunan? Apa yang akan terjadi pada keluargaku? Apa yang akan terjadi padaku? Apakah semua pengorbananku akan sia-sia? Pikiran-pikiran negatif itu terus menghantuiku. Mbak Sumi, yang paling sering berinteraksi denganku, melihat kegelisahanku dan mencoba menenangkanku. Sabar, Nona. Semua ada waktunya. Jangan terlalu dipikirkan. Kadang, pikiran yang stres justru bisa menghambat, katanya bijak, sambil mengusap punggungku pelan. Memasuki bulan kedua, tepatnya di minggu ketiga, aku mulai merasakan mual di pagi hari. Awalnya kupikir hanya masuk angin biasa, atau mungkin karena stres yang menumpuk. Perutku terasa tidak nyaman, sering kembung. Tapi mual itu semakin sering. Bukan hanya di pagi hari tapi kadang juga di siang hari, disertai dengan cepat lelah, ngantuk yang luar biasa, dan sensitivitas pada bau-bau tertentu, terutama bau masakan di dapur yang biasanya harum, kini terasa menusuk. Aku memutuskan untuk mencoba tes kehamilan sendiri, secara diam-diam, saat Bapak Dirgantara dan Ibu Renata sedang keluar. Dengan tangan gemetar dan jantung berdebar tak karuan, aku melihat 2 garis merah samar namun jelas muncul di alat tes itu. Positif. Jantungku berdebar kencang. Suaranya seolah memenuhi seluruh rongga dadaku. Campur aduk perasaan menyerbu diriku. Terkejut karena begitu cepat, lega karena tugasku sepertinya akan segera tuntas, takut akan semua perubahan yang akan terjadi, dan entah kenapa, sedikit haru yang sulit kuungkapkan. Aku hamil. Ada kehidupan baru yang mungil, tak berdosa, tumbuh di dalam diriku. Sebuah kehidupan yang akan mengubah segalanya. Bukan hanya untukku tapi untuk semua orang di rumah ini. Berita kehamilanku tentu saja langsung kusampaikan kepada Bapak Dirgantara begitu beliau pulang malam itu. Ekspresinya yang biasanya datar, kini berubah drastis. Matanya membelalak tak percaya. Lalu sebuah senyum lebar nan tulus terukir di bibirnya, memancarkan kebahagiaan yang begitu murni. Dia tampak sangat gembira, bahkan lebih gembira dari yang kubayangkan. Alhamdulillah, Ayu. Alhamdulillah. Terima kasih, ucapnya berulang kali, memelukku singkat namun tulus, ada kehangatan yang belum pernah kurasakan darinya. Untuk pertama kalinya sejak menikah, aku melihat Bapak Dirgantara menunjukkan emosi yang begitu kuat dan murni. Dia langsung menelepon Dr. Aris untuk konfirmasi, lalu menelepon seluruh jajaran keluarga besarnya, mengumumkan kabar gembira ini dengan antusiasme yang luar biasa, suaranya riang dan penuh semangat. Namun, di tengah semua kegembiraan dan euforia yang memancar dari Bapak Dirgantara, aku merasakan sebuah bayangan dingin menyelimuti. Ibu Renata. Wajah Ibu Renata yang biasanya tenang dan terkontrol, kini terlihat keruh, bahkan pucat pasi. Ia tidak berteriak, tidak membanting barang. Hanya diam membeku di sofa ruang keluarga, menatapku dengan tatapan kosong yang menusuk, seperti melihat hantu yang muncul dari masa lalunya. Senyum tipis Bapak Dirgantara yang memancarkan kebahagiaan, seolah menjadi cambukan baginya, luka yang kian menganga. Aku melihat kepedihan yang begitu dalam di matanya, kesedihan seorang wanita yang telah menyerah pada impian memiliki anak selama belasan tahun, kini harus menyaksikan impian itu terwujud melalui wanita lain, istri kedua suaminya sendiri, yang baru hadir sekejap. Dia kemudian bangkit dari sofa, tanpa sepatah kata pun, menghilang ke kamarnya, mengunci diri. Malam itu, bahkan saat makan malam, Ibu Renata tidak keluar. Bapak Dirgantara sempat mencoba membujuknya, mengetuk pintu kamarnya, namun Ibu Renata menolak untuk ditemui. Suasana yang tadinya gembira,
kini berubah menjadi canggung dan penuh beban, diselimuti keheningan yang menyesakan. Aku tahu, kehamilanku adalah anugerah terindah bagi Bapak Dirgantara dan keluargaku yang kini sudah terbebas dari jeratan utang. Tapi bagi Ibu Renata, ini adalah sebuah pukulan telak yang memperburuk lukanya, sebuah pengingat pahit akan kekurangannya. Sinar harapan yang baru saja muncul dalam hidupku, secara bersamaan, memicu kecemburuan dan kesedihan yang mendalam pada wanita lain, yang kini menjadi saudaraku dalam ikatan yang rumit ini. Kehamilanku membawa perubahan signifikan dalam dinamika rumah tangga Bapak Dirgantara yang awalnya terasa dingin dan kaku. Jika sebelumnya suasana di rumah terasa hampa dan penuh ketegangan, kini ada aura kegembiraan yang terpancar, setidaknya dari Bapak Dirgantara. Beliau semakin perhatian padaku, setiap pagi memastikan aku makan dengan baik, bertanya apakah ada yang kuinginkan, mengingatkanku untuk beristirahat cukup dan tidak stres. Raut wajahnya kini lebih sering dihiasi senyum tipis, menunjukkan kebahagiaan yang mendalam atas kehadiran janin di dalam rahimku. Mbak Sumi, si asisten rumah tangga yang ramah itu, juga menjadi lebih protektif. Setiap makanan yang disajikan untukku harus dipastikan nutrisinya, dan ia selalu menawarkan diri untuk menemaniku berjalan-jalan santai di taman agar aku tidak bosan atau merasa kesepian. Ia sering membawakanku camilan sehat dan buah-buahan segar. Namun, di balik semua perhatian itu, ada ketegangan yang tak bisa disembunyikan. Bayangan Ibu Renata masih menyelimuti. Dia semakin menarik diri. Jarang sekali keluar dari kamarnya. Bahkan untuk makan malam pun ia memilih makan di kamarnya sendiri. Kalaupun sesekali ia muncul di ruang keluarga atau saat berpapasan denganku, tatapannya padaku selalu sulit diartikan. Campuran kesedihan yang mendalam, kekosongan yang menyesakan, dan mungkin sedikit amarah yang tersembunyi, seolah aku adalah penyebab semua penderitaannya. Aku merasa bersalah. Kebahagiaanku seolah dibangun di atas penderitaan orang lain, mengukir luka yang semakin dalam di hati Ibu Renata. Suatu sore yang cerah, aku memutuskan untuk pergi ke perpustakaan pribadi Bapak Dirgantara. Aku mencari buku tentang kehamilan dan perawatan bayi. Aku butuh pengetahuan untuk peran baru ini. Saat aku sedang asyik membaca sebuah buku tebal tentang nutrisi ibu hamil, seseorang mengetuk pintu dengan sangat pelan, seolah tak ingin mengganggu. Aku menoleh dan melihat Mbak Sumi berdiri di sana, membawa nampan berisi jus jeruk segar dan sepiring buah-buahan yang sudah dipotong rapi. "Nona Ayu, ini untuk Nona," katanya, senyumnya seperti biasa, menenangkan dan tulus. "Nona harus banyak makan buah dan vitamin untuk kesehatan Nona dan bayi." Aku tersenyum tulus padanya. "Terima kasih banyak, Mbak Sumi. Mbak selalu perhatian sekali pada saya." Mbak Sumi kemudian duduk di kursi di seberangku, tanpa kuminta. "Sudah tugas saya, Nona. Tapi, Nona tidak sendirian di sini," ucapnya, nadanya melunak, suaranya sedikit berbisik. "Nona punya saya di sini, dan nanti ada bayi Nona yang akan menemani Nona." Ia meletakkan tangannya di atas tanganku yang sedang memegang buku, mengusapnya lembut. "Nona bisa cerita apa saja pada saya kalau ada yang mengganjal di hati." Aku merasa sangat terbantu dengan kehadirannya. Mbak Sumi bukan hanya seorang pelayan yang patuh. Dia seperti figur ibu kedua bagiku di rumah ini, seorang teman yang tak menghakimi. Dia sering bercerita tentang pengalamannya membesarkan anak-anaknya, memberikan nasihat-nasihat sederhana yang sangat berarti bagiku yang belum punya pengalaman sebagai ibu. Dia mengajariku cara memilih kain bayi yang paling lembut, bagaimana cara mengelola rumah tangga yang besar dengan efisien, dan kadang, hanya sekadar mendengarkan keluh kesahku tanpa banyak bicara. "Saya tahu Nona merasa tidak enak dengan Ibu Renata," kata Mbak Sumi suatu ketika, saat kami sedang menikmati teh sore di teras belakang, memandang kolam renang. "Tapi Nona tidak salah. Ini semua sudah takdir, jalan Tuhan. Setiap orang punya jalannya masing-masing."
Ibu Renata juga sedang berjuang dengan kesedihannya sendiri. Dia membutuhkan waktu untuk menerima semuanya. Nona, jangan terlalu dipikirkan. Kata-kata Mbak Sumi menenangkan hatiku yang selama ini diliputi rasa bersalah. Dia membantu aku melihat situasi dari sudut pandang yang lebih luas, melepaskan sebagian beban rasa bersalahku yang terasa menyesakan. Dia adalah satu-satunya orang di rumah ini yang bisa kuajak bicara dari hati ke hati, tanpa harus menyaring setiap kata. Dia tidak menghakimiku, tidak memandangku dengan rasa penasaran atau kecurigaan seperti pelayan lain. Baginya, aku adalah Ayu, wanita muda yang sedang hamil dan membutuhkan dukungan emosional. Persahabatan tak terduga dengan Mbak Sumi menjadi oase di tengah gurun kesepianku. Dia adalah jangkar yang membuatku tetap waras di lingkungan baru yang penuh tekanan dan kemewahan yang terasa asing. Dia membantuku memahami bahwa meskipun aku hidup dalam sangkar emas, aku tidak sepenuhnya sendirian. Keberadaannya, senyum tulusnya, dan nasihat bijaknya menjadi secercah harapan yang membuatku mampu bernapas lebih lega di tengah bayangan kecemburuan yang masih menyelimuti rumah megah ini yang tak pernah benar-benar pergi. Aku mulai menyadari bahwa bahkan dalam situasi yang paling sulit, ada kebaikan yang bisa ditemukan dari orang-orang terdekat. Kehamilanku berjalan memasuki bulan ketiga, dan perubahan pada tubuhku mulai terlihat jelas, tak bisa lagi disembunyikan. Perutku sedikit membuncit, dan nafsu makanku meningkat drastis, membuatku sering merasa lapar. Bapak Dirgantara semakin antusias dengan setiap perubahan kecil ini. Ia bahkan mulai membeli beberapa perlengkapan bayi yang lucu-lucu, baju-baju mungil, mainan gantung, hingga sebuah kereta dorong bayi mahal, dan membawanya pulang, menunjukkan padaku dengan senyum lebar yang jarang sekali ia perlihatkan sebelumnya. Ia sesekali membelai perutku, berbicara pelan pada calon bayinya dengan suara lembut, sebuah pemandangan yang membuat hatiku sedikit menghangat, meski rasa canggung dan status kami yang tak biasa masih sering menyelimuti. Namun, di balik kegembiraan Bapak Dirgantara, suasana di rumah terasa semakin dingin, seolah membeku. Ibu Renata, yang sebelumnya hanya menarik diri dan menunjukkan sikap pasif-agresif, kini mulai menunjukkan sikap yang lebih terang-terangan dan menusuk. Tatapannya semakin menusuk, syarat akan kecurigaan, kesedihan yang mendalam, dan amarah yang tersembunyi. Ia seringkali, kebetulan, muncul saat aku sedang makan, beristirahat, atau bahkan hanya sekadar berjalan di lorong, lalu pergi begitu saja tanpa sepatah kata pun, meninggalkan aura ketidaknyamanan. Aku tahu, ia sengaja ingin aku merasa tidak nyaman, ingin membuatku merasa seperti pengganggu yang tak diinginkan. Suatu pagi yang cerah, saat aku sedang menuruni tangga menuju ruang makan, aku mendengar samar-samar percakapan antara Ibu Renata dan seorang kerabat jauhnya, Tante Lena, yang sedang berkunjung. Mereka duduk di ruang tamu, dan suara Ibu Renata terdengar jelas, meskipun ia berusaha berbisik. Entah bagaimana, Dirga bisa sebegitu yakin Ayu bisa memberinya anak, kata Ibu Renata dengan nada sinis yang tajam, suaranya penuh kepahitan. Padahal, kami sudah mencoba bertahun-tahun, dengan dokter terbaik di dalam dan luar negeri, menghabiskan banyak biaya, dan hasilnya nihil. Dokter-dokter itu bahkan menyerah. Apakah ini hanya kebetulan? Atau ada hal lain yang tidak kita ketahui? Lena. Tante Lena menanggapi dengan suara pelan yang tak begitu jelas. Namun aku bisa menangkap beberapa kata seperti, anak haram, tipuan, dan permainan licik. Darahku berdesir panas. Mereka menuduhku. Menuduh kehamilanku adalah sebuah tipuan. Atau bahkan lebih parah, anak yang kukandung bukan dari Bapak Dirgantara. Amarah menyelimutiku, rasanya ingin berbalik dan membantah semua tuduhan itu. Namun aku berusaha keras menahan diri dan kembali ke kamarku tanpa ketahuan. Biarlah mereka berbisik, aku tidak akan meladeninya. Tidak hanya bisik-bisik dan tatapan menusuk, tekanan juga datang dalam bentuk lain yang lebih personal dan mengintimidasi. Suatu malam, saat aku sendirian di ruang makan,
menikmati kudapan yang disiapkan Mbak Sumi, aku menemukan secari kertas kecil tergeletak di samping piringku. Kertas itu dilipat rapi, dan di dalamnya terdapat tulisan tangan yang sangat rapi dan elegan. Namun kata-katanya menusuk tepat ke ulu hati. Apakah kamu yakin anak ini adalah keturunan sah? Hati-hati, karma itu nyata. Ingat, tak ada rahasia yang bisa disimpan selamanya. Aku langsung tahu itu dari Ibu Renata. Jantungku berdegup kencang. Rasa takut merayap di punggungku. Ia mencoba membuatku takut, meragukan diriku sendiri, bahkan meragukan kesucian janin yang kukandung. Itu adalah serangan mental yang kejam. Aku menceritakan ini kepada Mbak Sumi. Wajahnya terlihat khawatir dan tegang. Nona harus hati-hati sekali. Nona, ada saja orang yang tidak senang dengan kebahagiaan orang lain. Apalagi di lingkungan seperti ini yang penuh dengan persaingan dan intrik. Nasihatnya, suaranya berbisik. Tapi Nona jangan takut. Nona punya Allah. Nona punya Bapak Dirgantara yang sangat bahagia. Dan Nona punya saya. Kita akan jaga Nona dan bayi Nona. Kata-kata Mbak Sumi sedikit memberiku kekuatan. Bapak Dirgantara juga merasakan perubahan suasana di rumah, meskipun ia tidak tahu detail intrik atau ancaman terselubung yang terjadi. Ia sering mencoba menjembatani hubungan antara aku dan Ibu Renata, mengajak kami makan malam bersama di luar, atau mencoba bicara baik-baik dengan Ibu Renata agar lebih menerima situasiku. Namun, semua usahanya sia-sia. Ibu Renata selalu beralasan sibuk, tidak enak badan, atau tiba-tiba harus pergi. Semakin beliau mencoba mendekatkan kami, semakin jauh pula Ibu Renata menghindar. Bahkan kadang melontarkan sindiran halus kepada Bapak Dirgantara tentang prioritas baru di rumah ini atau rasa tidak nyaman yang ia rasakan. Aku tahu, ini adalah bagian dari harga yang harus kubayar. Aku harus kuat. Aku harus bertahan. Demi keluargaku, yang kini hidup jauh lebih baik, terbebas dari kemiskinan dan ancaman utang. Demi bayi di dalam kandunganku, yang tak bersalah dan berhak tumbuh dalam kedamaian. Aku harus bertahan di tengah intrik dan tekanan psikologis yang semakin meningkat ini. Namun, terkadang, kesendirian di rumah megah itu, yang seharusnya menjadi istana, terasa jauh lebih berat daripada ancaman lintah darat di masa lalu. Ancaman itu nyata dan fisik, tapi setidaknya aku punya keluarga yang berjuang bersamaku. Kini, di sini, aku berjuang sendirian melawan bayangan, bisikan, dan serangan mental yang tak terlihat. Setiap hari adalah pertarungan baru untuk menjaga kewarasan dan kekuatan. Di tengah pusaran intrik dan tekanan di rumah mewah Bapak Dirgantara, aku menemukan satu lagi kepedihan yang tak terucap, sebuah luka yang menganga di dalam jiwaku, jarak yang kian melebar antara aku dan keluarga asliku. Ironisnya, mereka justru hidup jauh lebih nyaman dan damai berkat pengorbananku. Ayah, Ibu, Bima, dan Rani kini pindah ke sebuah rumah sederhana tapi bersih dan nyaman di komplek perumahan menengah, jauh dari ancaman penagih utang. Rumah itu dilengkapi dengan perabotan baru yang layak, sebuah televisi, dan bahkan kulkas. Ibu bisa berobat secara teratur ke klinik yang lebih baik, dan kondisinya membaik pesat. Batuknya jarang terdengar, wajahnya tak lagi pucat. Adik-adikku, Bima dan Rani, masuk sekolah terbaik di kota, dan Bima bahkan mulai menabung untuk kursus montir impiannya, membeli buku-buku otomotif. Aku tahu, semua ini adalah hasil dari pengorbanan terbesarku, sebuah harga yang harus kubayar dengan harga diriku sendiri. Aku seharusnya bahagia melihat mereka hidup tenang, tanpa beban, dan punya masa depan cerah. Namun, rasa rindu dan sepi menggerogoti jiwaku setiap hari. Aku tak bisa lagi setiap pagi menikmati sarapan sederhana buatan ibu dengan obrolan ringan, mendengar celotehan lucu Rani yang kini bisa membeli krayon sendiri, atau candaan Bima yang kadang konyol dan membuatku tertawa lepas. Jadwal kunjunganku sangat terbatas, hanya bisa seminggu sekali. Itu pun harus diatur dan mendapat persetujuan Bapak Dirgantara. Alasan yang diberikan selalu sama.
Aku harus menjaga kesehatan dan tidak boleh terlalu lelah demi bayi. Tapi aku tahu, ada alasan lain yang tak terucap. Bapak Dirgantara ingin menjaga citra dan menjaga jarak antara istri keduanya dengan kehidupan lamanya, mencegah rumor tak enak. Dan mungkin juga, Ibu Renata tidak ingin aku terlalu sering keluar dari sangkar emas ini, seolah aku adalah properti yang harus dijaga ketat. Setiap kali aku berkunjung, rasanya seperti menjadi tamu di rumah sendiri. Keluarga baruku sudah terbiasa dengan fasilitas yang kusediakan, dan kadang, aku merasa mereka melihatku sebagai sumber uang, bukan lagi sebagai Ayu yang dulu. Aku tahu itu pikiran yang kejam. Sebuah tuduhan tak adil untuk orang tuaku yang sangat kucintai, tapi terkadang terbesit di benakku, membuat hatiku perih. Ayah dan ibu selalu berterima kasih dengan tatapan mata yang penuh rasa bersalah dan iba, tetapi ada canggung di antara kami. Mereka segan, terlalu sungkan untuk meminta hal-hal kecil sekalipun. Padahal dulu kami berbagi segalanya tanpa ragu, tanpa beban. Interaksi kami menjadi lebih formal, seolah ada dinding tak terlihat yang memisahkan kami. Bima dan Rani, meskipun bahagia dengan kehidupan baru mereka, juga tampak sedikit berbeda. Bima kadang menatapku dengan sorot mata iba dan penuh pengertian, seolah ia tahu beban yang kupikul, ia yang paling memahami. Rani, si bungsu yang polos, paling sering menangis dan merengek saat aku pamit pulang. Pelukannya erat sekali di leherku, membuatku sulit bernapas. Kak Ayu jangan pergi. Main sama Rani. Rani kangen Kak Ayu, rengeknya, dan rasanya aku ingin saja tinggal, melupakan semua kesepakatan dan janji, memeluknya erat dan tak akan melepaskannya. Tetapi aku tidak bisa. Suatu sore, saat aku menelepon ibu, suaranya terdengar bahagia saat bercerita tentang kemajuan Bima di sekolah barunya dan bagaimana Rani kini punya banyak teman. Namun, di tengah percakapan, tiba-tiba ibu berkata dengan nada yang berubah serius. Ayu, kamu baik-baik saja, nak? Ibu dengar dari tetangga lama kita. Kamu hidup mewah di sana, katanya seperti nyonya besar. Tapi kenapa suaramu terdengar sedih? Ibu merasakan ada sesuatu. Jantungku berdesir. Ibu memang punya intuisi yang sangat kuat, bisa membaca perasaanku dari nada suara. Aku berusaha sekuat tenaga terdengar ceria, memaksakan senyum di bibirku meskipun air mata sudah menggenang di pelupuk mata. Oh, ibu, Ayu baik-baik saja kok. Mungkin cuma kecapean sedikit karena bawaan bayi. Di sini semuanya baik. Mbak Sumi sangat perhatian dan Bapak Dirgantara juga baik sekali. Aku mencoba meyakinkannya, menyembunyikan intrik, tekanan psikologis, dan kesepian yang kuhadapi setiap hari. Aku tidak ingin menambah beban pikiran mereka. Mereka sudah cukup menderita karena aku, dan kini mereka berhak bahagia. Telepon itu berakhir, tapi rasa sedihku justru memuncak, membuncah dalam dadaku. Aku rela mengorbankan diriku demi kebahagiaan mereka. Tapi di balik kebahagiaan yang kuberikan itu, ada sebuah kesepian yang dalam, sebuah perasaan terpisah dari akar sendiri, seperti pohon yang dicabut dan ditanam di tanah asing. Aku seperti sebuah jembatan, menghubungkan dua dunia yang sangat berbeda. Di satu sisi, keluargaku yang kini nyaman. Di sisi lain, aku yang terjebak dalam sangkar emas, terus-menerus di bawah bayangan Ibu Renata dan intrik tak terlihat yang menggerogoti. Keberadaanku di dunia ini terasa ambigu, tak sepenuhnya milik siapapun, bahkan diriku sendiri. Aku adalah seorang istri yang tak dicintai, seorang anak yang berkorban, seorang ibu yang menanti, dan seorang wanita yang hilang di tengah kemewahan. Memasuki trimester kedua kehamilan, kondisiku semakin prima. Perutku yang kian membesar adalah bukti nyata sebuah kehidupan baru yang tumbuh di dalam diriku. Aku mulai merasakan tendangan-tendangan lembut dari bayiku, kadang di pagi hari, kadang di malam hari. Setiap tendangan itu adalah pengingat akan kehidupanku yang lain, kehidupan yang memberiku kekuatan untuk menghadapi semua tekanan dan intrik di rumah ini. Bapak Dirgantara semakin memanjakanku.
Semua keinginanku dituruti, mulai dari makanan yang kuinginkan hingga pakaian yang nyaman. Beliau bahkan sesekali menyempatkan diri untuk ikut sesi USG bersamaku. Raut wajahnya selalu terpancar kebahagiaan dan kebanggaan setiap kali melihat monitor, menyaksikan tumbuh kembang calon penerusnya. Namun, semakin terlihat jelas kehamilanku, semakin menjadi-jadi pula sikap Ibu Renata. Ia seperti bayangan gelap yang terus mengikutiku, sebuah awan mendung yang siap menumpahkan badai kapan saja. Bisik-bisik dari para pelayan yang bersimpati padaku mengatakan bahwa Ibu Renata sering menangis sendirian di kamarnya, atau terlihat berbicara sendiri dengan nada penuh kepahitan. Aku menduga, ia merasa semakin terdesak dan cemas. Posisinya sebagai istri sah, terasa terancam oleh kehadiran janin ini. Puncak ketegangan terjadi pada suatu sore, tepat di pesta ulang tahun Bapak Dirgantara yang ke-55. Pesta itu diadakan besar-besaran di halaman belakang Mensyahn yang luas, dihiasi lampu-lampu kerlap-kerlip dan bunga-bunga segar. Ratusan kolega bisnis, kerabat, dan tokoh penting kota berdatangan, mengenakan pakaian mewah dan menebarkan aroma parfum mahal. Aku, dengan perut membuncit yang sudah cukup terlihat, duduk di samping Bapak Dirgantara di meja utama. Di mata para tamu, seolah aku adalah bintang utama malam itu. Ibu Renata duduk di seberang kami, mengenakan gaun hitam panjang yang sangat elegan, namun wajahnya tampak kaku, seperti topeng tanpa ekspresi, meskipun senyum palsu sesekali ia paksakan saat ada yang menyapa. Di tengah hiruk-pikuk pesta, suara musik yang riuh, dan obrolan tamu yang ramai, saat Bapak Dirgantara sedang sibuk berbincang dengan salah satu kolega pentingnya, aku merasakan sesuatu yang aneh. Aku baru saja mengambil segelas jus jeruk dari meja prasmanan, yang diambilkan oleh salah satu pelayan. Ketika seteguk jus itu melewati tenggorokanku, lidahku langsung merasakan sensasi pahit yang aneh, diikuti rasa terbakar di kerongkongan. Hanya seteguk, dan aku langsung merasa mual yang luar biasa. Perutku melilit hebat, seperti diremas-remas, dan pandanganku mulai buram, kepala terasa pusing berputar. Aku mencoba memanggil Mbak Sumi, yang biasanya selalu ada di dekatku, tapi dia tidak terlihat di antara kerumunan tamu. Seketika, seluruh tubuhku terasa lemas, dan aku hampir terjatuh dari kursi. Untungnya, Bapak Dirgantara menyadarinya dan segera menangkap tubuhku yang terkulai. "Ayu, kamu kenapa? Ada apa ini?" tanyanya panik, wajahnya berubah cemas. "Mual, Bapak. Perut saya sakit sekali, pusing." Bisikku, suaraku tercekat, sebelum pandanganku benar-benar gelap dan aku kehilangan kesadaran. Gelas jus yang tadi kupegang terlepas dari tanganku, jatuh ke lantai. Yang kudengar berikutnya hanyalah kegaduhan dan teriakan panik. Bapak Dirgantara langsung menggendongku dalam pelukannya, berlari membawaku masuk ke dalam rumah. Semua tamu menatap kaget, bisik-bisik langsung menyebar. Aku samar-samar mendengar suara seseorang berteriak, "Ambulans! Cepat panggil ambulans!" Dan, "Ada apa ini? Nona Ayu kenapa?" Suasana pesta mendadak berubah menjadi kepanikan massal. Saat aku sedikit sadar, merasakan tubuhku sedang diguncang, aku merasakan ada seseorang yang membantuku muntah di toilet. Itu adalah Mbak Sumi. Wajahnya berlinang air mata dan terlihat sangat cemas. "Nona, sadarlah Nona," katanya. Suaranya parau. Tak lama, aku merasakan tubuhku diangkat kembali dan dimasukkan ke dalam mobil. Aku mendengar Bapak Dirgantara berbicara dengan suara keras dan panik di telepon, memerintahkan sopir untuk melaju secepat mungkin ke klinik Dr. Aris. Di tengah kekacauan yang terjadi, tepat sebelum pintu mobil tertutup sepenuhnya, aku samar-samar membuka mata. Di antara kerumunan pelayan dan tamu yang panik, aku melihat Ibu Renata. Ia berdiri di ambang pintu masuk, menatapku yang sedang digotong Bapak Dirgantara. Wajahnya, yang tadi tampak kaku dan dingin, kini dihiasi sebuah seringai tipis, sebuah senyum kemenangan yang kejam.
Tatapan matanya yang hampa kini memancarkan kepuasan yang menyeramkan. Dan yang paling membuatku terkejut, di genggaman tangannya, ia memegang sebuah gelas kecil. Gelas yang sama dengan yang kupakai tadi. Aku tidak salah lihat. Di dasar gelas itu, terlihat sisa bubuk berwarna putih yang tidak larut sempurna, mengendap di dasar. Seketika, kilasan memori muncul di benakku. Saat aku mengambil jus, Ibu Renata berdiri tepat di belakangku, dekat dengan meja prasmanan. Apakah dia yang melakukannya? Apakah dia yang menaruh bubuk itu ke dalam jusku? Jantungku mencelos. Pikiranku kalut, diliputi ketakutan yang mencekam. Mungkinkah Ibu Renata mencoba mencelakaiku dan bayiku? Tuduhan yang selama ini hanya berupa bisikan, kecurigaan yang kucoba tepis, kini terasa sangat nyata, terkonfirmasi oleh pemandangan di depanku. Rasa sakit di perutku semakin menjadi, namun rasa sakit di hatiku jauh lebih dalam. Terlebih lagi, aku teringat ucapan Tante Lena yang menyakitkan. Karma itu nyata. Mungkinkah ini karmaku karena telah merebut tempat Ibu Renata? Atau ini adalah intrik kejam yang harus kuhadapi, pertarungan hidup dan mati yang sesungguhnya? Aku tahu satu hal, hidupku dan bayiku kini dalam bahaya yang nyata. Jeritan panik Bapak Dirgantara dan deru mesin mobil mewah yang melaju kencang membelah malam, menjadi satu-satunya hal yang mampu menembus kesadaranku yang remang. Aku merasakan sakit yang luar biasa di perut, seperti tusukan belati yang berulang kali menghunjam. Mbak Sumi terus memelukku erat di kursi belakang mobil, membisikkan doa-doa dan ayat-ayat suci yang sayup-sayup ku dengar di antara rasa sakit yang menderu. Wajah Bapak Dirgantara di depanku terlihat tegang dan pucat, bibirnya komat kamit memanjatkan doa. Ia terus memegang erat tanganku, menggosok-gosoknya, dan memerintahkan sopir untuk lebih cepat lagi melaju, mengabaikan batas kecepatan. Bertahan, ayo, bertahanlah, demi anak kita. Suaranya bergetar, dipenuhi ketakutan yang mendalam, sebuah ketakutan yang belum pernah kulihat darinya. Jangan menyerah, Yu. Setibanya di klinik Dr. Aris, mobil kami langsung disambut oleh tim medis yang sudah siaga, seolah mereka telah diberitahu sebelumnya. Dr. Aris sendiri tampak cemas, raut wajahnya serius. Aku langsung dibawa masuk ke ruang pemeriksaan dengan tergesa-gesa. Suara-suara di sekitarku samar, teredam oleh denyutan di kepalaku. Aku mendengar istilah-istilah medis yang asing, namun terdengar menakutkan, indikasi keracunan akut, detak jantung bayi melemah, pendarahan internal, perlu tindakan segera. Jantungku terasa mencelos. Pendarahan? Apakah bayiku baik-baik saja? Apakah aku akan kehilangan dia? Aku merasakan dinginnya gel pada perutku, lalu alat USG yang digerakkan oleh Dr. Aris. Layar monitor menunjukkan gambar hitam putih yang buram, tapi aku bisa melihat bentuk kecil di dalamnya, calon bayiku. Detak jantungnya melemah. Bapak, suara Dr. Aris terdengar berat, melaporkan kondisiku kepada Bapak Dirgantara yang berdiri di sampingku, menggenggam tanganku erat. Kita harus segera bertindak. Ada indikasi kuat keracunan akut, dan ini mengancam nyawa ibu dan bayinya. Kita perlu melakukan operasi penyelamatan darurat secepatnya. Bapak Dirgantara langsung mengambil keputusan tanpa ragu. Lakukan apa saja, dokter. Selamatkan mereka berdua. Berapapun biayanya, lakukan. Perintahnya, suaranya dipenuhi otoritas namun juga keputusasaan yang kentara. Matanya menatapku dengan tatapan memohon dan penuh kasih. Aku merasakan sakit di perut yang semakin hebat, seperti ada yang mengoyak-ngoyak di dalam. Lalu, kelelahan yang luar biasa mulai menyelimutiku, menarikku ke dalam kegelapan. Aku bisa merasakan kesadaranku mulai memudar lagi, semakin jauh, seolah jiwaku ingin terlepas dari raga. Namun, sebelum kegelapan total merenggutku, kilasan terakhir yang muncul di benakku adalah wajah Ibu Renata, seringainya yang kejam, dan bubuk putih di dasar gelas itu. Aku tahu, ini bukan kecelakaan.
Ini adalah percobaan pembunuhan yang disengaja. Sebuah pengkhianatan yang kejam dan tak termaafkan. Aku harus bertahan. Aku harus selamat. Bukan hanya demi keluargaku yang telah kuberi kebahagiaan, yang kini sudah hidup tenang berkat diriku, tapi juga demi bayiku yang tak bersalah, yang baru tumbuh di dalam rahimku. Aku tidak bisa membiarkan rencana jahat Ibu Renata berhasil. Tidak akan kubiarkan ia memenangkan pertarungan ini. Ada tekad yang membara di dalam diriku, sebuah keinginan kuat untuk hidup, untuk melihat putriku lahir dan tumbuh. Aku menggenggam tangan Bapak Dirgantara erat-erat, seolah itulah satu-satunya jangkar yang tersisa bagiku di dunia yang kini terasa begitu kejam ini. Operasi darurat pun dilakukan dengan sigap. Aku tidak tahu berapa lama aku berada di ambang hidup dan mati di meja operasi itu. Aku merasakan nyeri yang tak tertahankan, diikuti dengan mati rasa yang aneh saat anestesi bekerja. Semua terasa kabur, seperti mimpi buruk yang panjang. Hanya suara-suara lirih dan cahaya lampu yang menyilaukan yang samar-samar kulihat. Ketika aku sadar, hal pertama yang kurasakan adalah kehangatan di tanganku. Aku membuka mata perlahan. Bapak Dirgantara duduk di sampingku, menggenggam erat tanganku, seolah takut aku akan menghilang. Wajahnya tampak sangat lelah. Ada lingkaran hitam tebal di bawah matanya, rambutnya sedikit acak-acakan, menunjukkan ia pasti tidak tidur semalaman. Namun, sorot matanya penuh kelegaan yang luar biasa, seolah beban beribu ton telah terangkat dari pundaknya. Aku melihat selang infus menancap di lenganku, dan tubuhku terasa sangat lemah. "Ayu, kamu sadar," bisiknya. Suaranya parau dan tercekat. "Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih ya Allah." Ia mengusap kepalaku lembut. Aku mencoba bicara, tapi suaraku serak, tenggorokanku kering. "Bayiku, bagaimana bayi saya, Bapak?" Tanyaku dengan susah payah. Itu adalah hal pertama yang ingin ku ketahui. Bapak Dirgantara tersenyum tipis, senyum yang tulus dan menghangatkan hatiku. "Bayimu selamat, Ayu. Putri kita selamat. Dia lahir prematur, tapi dokter bilang dia kuat, tangisannya kencang. Dia sedang di inkubator, tapi kondisinya stabil dan akan segera pulih." Air mata kelegaan membanjiri pipiku. Kali ini bukan karena kesedihan, melainkan kebahagiaan yang tak terhingga. Putriku. Aku punya putri. Aku berhasil. Aku berhasil mempertahankan dia. Namun, di tengah kelegaan dan kebahagiaan itu, wajah Ibu Renata kembali terlintas di benakku. Aku tahu, masalah belum selesai. Justru, ini baru permulaan dari babak baru dalam hidupku. Sebuah babak yang mungkin akan jauh lebih rumit dan penuh bahaya. Aku harus kuat, demi putriku. Ketika aku pulih perlahan di kamar rumah sakit yang tenang, di bawah pengawasan ketat tim medis, Bapak Dirgantara tak pernah jauh dariku. Ia memastikan semua kebutuhan medis terpenuhi, tak peduli berapa biayanya, dan selalu ada di sisiku, bahkan di tengah kesibukannya mengelola perusahaan besar. Mbak Sumi juga sering datang menjenguk, membawa makanan rumahan yang lezat dan senantiasa memberikan dukungan moral, mengusap kepalaku dengan lembut. Keluarga asliku, ayah, ibu, Bima, dan Rani, juga datang menjenguk beberapa kali. Mereka sangat khawatir dan sedih melihat kondisiku yang masih lemah. Ayah dan ibu tak henti-hentinya menangis haru saat melihatku dan putri kecilku yang selamat, bersyukur tak terkira. Mereka tak henti-hentinya memuji kekuatanku yang telah berjuang sendirian. Selama masa pemulihan itu, Bapak Dirgantara menceritakan apa yang sebenarnya terjadi setelah aku pingsan di pesta ulang tahunnya. Panik melanda seluruh menshan. Saat aku dilarikan ke rumah sakit, Bapak Dirgantara segera melaporkan kejadian itu. Tak lama kemudian, polisi tiba di tempat kejadian, mengamankan lokasi pesta. Mereka menemukan sisa bubuk aneh di dasar gelas jus yang kupegang dan juga di meja prasmanan, menyimpulkan bahwa ada upaya sabotase.
Beberapa pelayan yang curiga bersaksi melihat Ibu Renata berada di sekitar area prasmanan sesaat sebelum aku mengambil jus. Dan bahkan ada yang mengaku melihat Ibu Renata mencampurkan sesuatu ke dalam minuman. Awalnya Ibu Renata bersikeras membantah semuanya. "Ayu," kata Bapak Dirgantara dengan suara berat, raut wajahnya penuh kekecewaan dan penyesalan yang mendalam. Ia mengusap wajahnya lelah. Dia bilang itu hanya kebetulan. Atau ada orang lain yang melakukannya untuk menjebaknya. Dia mencoba memutarbalikkan fakta. Ia berhenti sejenak, menghela napas panjang. Tapi bukti semakin kuat. Polisi menemukan rekaman CCTV dari kamera tersembunyi di area prasmanan yang dengan jelas menunjukkan dia berdiri di dekat meja jusmu sesaat sebelum kamu mengambilnya. Bubuk itu dianalisis di laboratorium forensik. Dan ternyata itu adalah sejenis obat kuat yang dalam dosis tinggi bisa menyebabkan kontraksi hebat pada ibu hamil dan pendarahan hebat. Jumlahnya memang tidak mematikan, dokter bilang. Tapi cukup untuk menyebabkan keguguran pada trimester awal. Napas Bapak Dirgantara terdengar berat, penuh kepedihan. Setelah didesak dan dihadapkan dengan bukti-bukti tak terbantahkan itu, termasuk kesaksian para pelayan dan hasil laboratorium, akhirnya dia mengakui perbuatannya. Dia bilang dia gelap mata, tidak tahan melihat kebahagiaanku dan kehamilanmu. Dia merasa sudah tidak punya apa-apa lagi, kehilangan segalanya setelah tahu tak bisa punya anak. Mendengar pengakuan itu, hatiku terasa campur aduk. Ada rasa marah yang membuncah, kemarahan atas tindakan kejam yang hampir merenggut nyawa bayiku. Namun, di balik kemarahan itu, juga ada sedikit iba. Aku mengerti rasa sakitnya, rasa putus asa karena tidak bisa memiliki anak, sebuah impian yang ia perjuangkan selama belasan tahun. Namun, perbuatannya sangatlah kejam dan hampir merenggut nyawaku dan bayiku yang tak berdosa. Itu adalah batas yang tak boleh dilewati. Sekarang Ibu Renata sudah diamankan pihak kepolisian. Dia sudah ditahan dan akan menjalani proses hukum. Lanjut Bapak Dirgantara, matanya menatapku dengan tatapan menyesal dan penuh penyesalan. Aku sudah menceraikannya. Ayu. Surat-suratnya sedang diproses pengacara. Semua asetnya sudah kubekukan, dan dia akan menghadapi proses hukum atas perbuatannya. Aku akan pastikan dia menerima hukuman yang setimpal atas apa yang telah dia lakukan padamu dan anak kita. Keputusan itu mengejutkanku, tetapi juga membuatku lega yang teramat sangat. Lingkungan rumah itu tidak akan lagi diwarnai ketegangan, intrik, dan bahaya yang mengancam. Aku bisa bernapas lebih lega, tanpa harus selalu merasa diawasi. Namun, beban psikologis dari kejadian itu tetap ada, membekas dalam ingatanku. Kejadian ini membuatku sadar betapa rentannya hidupku, dan betapa jauhnya seseorang bisa terdorong oleh rasa cemburu, keputusasaan, dan iri hati. Beberapa hari kemudian, putriku diperbolehkan keluar dari inkubator. Ia adalah bayi yang mungil, dengan berat sekitar 2,5 kg, berambut hitam lebat, dan memiliki bibir kecil yang mirip denganku. Tangisannya begitu nyaring dan kuat, membuat hatiku meleleh seketika. Untuk pertama kalinya, aku bisa menggendongnya dalam pelukanku, mencium keningnya yang lembut, dan merasakan kehangatan yang sesungguhnya dari seorang anak yang telah kurindukan. Aku memberinya nama Rani Salsabila. Nama yang sama dengan adik bungsuku, sebuah simbol harapan baru, dan pengingat akan keluarga yang telah kuperjuangkan mati-matian. Kelahiran Rani adalah titik balik bagiku. Aku tidak lagi sekadar seorang istri kedua yang memiliki tugas untuk memberikan keturunan. Aku adalah seorang ibu. Sebuah peran baru yang datang dengan cinta yang murni dan tanpa syarat. Sebuah cinta yang tak tergantikan. Di sisi lain, kebenaran tentang intrik Ibu Renata akhirnya terungkap dan konsekuensi berat harus ia tanggung. Babak baru dalam hidupku sudah dimulai. Kini dengan seorang putri di pelukanku, menghadapi masa depan yang tak lagi sama. Sebuah masa depan yang entah bagaimana akan kujalani. Kelahiran Rani Salsabila membawa kebahagiaan yang tak terlukiskan.
sebuah anugerah yang mengisi kekosongan di hati semua orang, terutama Bapak Dirgantara. Seluruh Mensyahn kini terasa lebih hidup, tidak lagi dingin dan sepi seperti dulu. Tawa riang Rani yang mungil, tangisannya yang melengking saat lapar, dan gumaman manjanya memenuhi setiap sudut rumah. Bapak Dirgantara benar-benar berubah drastis sejak Rani lahir. Ia menjadi ayah yang penuh perhatian, sering begadang di samping inkubator Rani selama di rumah sakit, bahkan tak segan menggendong, mengganti popok, atau menyanyikan lagu pengantar tidur dengan suara yang jauh dari merdu. Melihatnya, hatiku sedikit melunak. Ia memang pantas mendapatkan kebahagiaan ini setelah sekian lama mendambakan seorang anak, sebuah pewaris yang ia impikan. Peranku sebagai seorang ibu kini menjadi fokus utamaku, menyerap seluruh perhatian dan tenagaku. Aku belajar banyak dari Mbak Sumi tentang merawat bayi, mulai dari cara menyusui yang benar, memandikan tubuh mungilnya dengan hati-hati, hingga menidurkan Rani dengan lembut di buayan. Mbak Sumi tak henti-hentinya memberikan dukungan dan nasihat, seolah ia adalah ibu kandungku sendiri, pengganti sosok ibu yang tak bisa selalu bersamaku. Ayah dan ibu juga sering datang berkunjung. Mereka sangat bahagia melihat cucu pertama mereka yang lucu dan sehat. Rani menjadi penghubung kuat antara aku dan keluarga asliku, membuat jarak yang sempat terasa lebar kini sedikit terjalin kembali. Obrolan kami kini lebih banyak berkisar tentang tumbuh kembang Rani, mengurangi kecanggungan yang dulu ada. Namun, di balik kebahagiaan dan kelegaan ini, tantangan baru mulai muncul dan harus kuhadapi. Dengan kepergian Ibu Renata yang kini menjalani proses hukum, statusku sebagai istri kedua Bapak Dirgantara secara otomatis naik menjadi istri tunggal atau nyonya besar rumah ini. Aku kini adalah Nyonya Dirgantara, penguasa Mensyahn megah ini. Tiba-tiba, aku dihadapkan pada tugas-tugas dan tanggung jawab yang tak pernah kubayangkan sebelumnya. Aku harus belajar mengelola rumah tangga yang besar dengan puluhan pelayan yang harus diatur, mengatur acara-acara sosial penting, mendampingi Bapak Dirgantara di pertemuan-pertemuan bisnis dan amal, serta menjaga citra keluarga terpandang ini di mata masyarakat elit. Aku, seorang gadis sederhana dari pinggir kota yang dulunya hanya tahu menjahit dan merangkai bunga, kini harus belajar etika pergaulan kaum elit, cara berbicara di depan umum dengan percaya diri, dan bagaimana menghadapi tatapan-tatapan penasaran dari orang-orang yang mengenalku sebagai mantan istri kedua, atau istri baru yang tiba-tiba muncul dan menguasai semuanya. Beberapa kolega lama Bapak Dirgantara masih memandangku dengan curiga dan sinis, seolah aku adalah penipu ulung yang berhasil menguasai Dirgantara. Aku sering merasa canggung, tidak pada tempatnya, dan inferiority kompleks mulai menghantuiku. Bapak Dirgantara menyadari kesulitanku beradaptasi. Ia mulai membimbingku dengan sabar, mengajariku seluk-beluk bisnis dan dunia sosialita yang rumit. "Kamu punya potensi, ayo," katanya suatu malam, sambil menatap Rani yang tertidur pulas di boks bayinya. "Aku percaya kamu bisa menjadi Nyonya Dirgantara yang baik, mendampingiku dan membesarkan Rani dengan baik." Ia bahkan mendaftarkanku ke beberapa kursus etika dan kepribadian, bahkan menyewa tutor privat untuk mengajariku bahasa Inggris dan tata krama bergaul. Ini semua adalah dunia baru yang sangat berbeda, sebuah loncatan besar dari kehidupanku sebelumnya, menuntutku untuk bertransformasi sepenuhnya. Di tengah semua itu, ada satu pertanyaan yang sering muncul di benakku, pertanyaan yang tak pernah berani kuucapkan keras-keras. Apakah aku mencintai Bapak Dirgantara? Beliau baik, bertanggung jawab, dan kini adalah ayah dari putriku. Ia telah menyelamatkan keluargaku dan memberikan kehidupan yang layak. Aku sangat menghormatinya. Tapi, apakah ada cinta di antara kami? Hubungan kami dimulai dari sebuah transaksi, sebuah kesepakatan pahit yang dipaksakan oleh keadaan. Kini, ia adalah suamiku, dan aku menghargai semua yang telah ia lakukan. Namun, cinta itu adalah sesuatu yang lain, sesuatu yang tak bisa dibeli dengan uang atau diatur oleh kontrak. Aku tahu, perjalanan ini masih sangat panjang.
Ada banyak hal yang harus kupelajari, banyak rintangan yang harus kuhadapi, dan mungkin masih ada bayangan masa lalu yang akan menghantuiku. Tapi kini, dengan Rani di pelukanku, napasnya yang hangat di dadaku, dan dukungan dari Bapak Dirgantara serta Mbak Sumi, aku merasa memiliki tujuan yang lebih kuat. Aku adalah ibu dari Rani, dan aku akan melakukan segalanya untuk memastikan masa depannya aman, bahagia, dan penuh cinta. Tantangan baru telah menanti, dan aku harus siap menghadapinya, apapun yang terjadi. 6 bulan berlalu sejak kelahiran Rani Salsabila, putriku. Kehidupan di Mensyahan Bapak Dirgantara berangsur normal, atau setidaknya, aku mulai terbiasa dengan normal yang baru ini, sebuah rutinitas yang diwarnai tawa dan tangis bayi. Rani tumbuh menjadi bayi yang sehat dan aktif. Senyumnya yang merekah adalah obat penenang terbaik bagiku di tengah semua drama yang telah kulewati. Bapak Dirgantara semakin menunjukkan sisi kebapakan yang hangat. Ia tak lagi canggung menggendong Rani, mengajaknya bermain dengan mainan bayi, bahkan membaca buku cerita sebelum tidur. Hubungannya denganku perlahan-lahan bertransformasi dari sekadar kewajiban menjadi sebuah ikatan yang lebih dalam, yang dipupuk oleh kebahagiaan dan tanggung jawab bersama terhadap Rani, meskipun aku masih sulit menyebutnya cinta. Rasa hormat dan penghargaan tumbuh di antara kami, sebuah fondasi yang kuat. Kursus-kursus etika dan kepribadian yang diberikan Bapak Dirgantara kepadaku mulai menunjukkan hasil yang signifikan. Aku tidak lagi secanggung dulu saat berinteraksi dengan kolega Bapak Dirgantara dalam acara-acara formal. Aku belajar bagaimana membawa diri dengan anggun, berbicara dengan sopan dan percaya diri di hadapan orang banyak, bahkan mulai bisa mengelola beberapa urusan rumah tangga yang besar dengan bantuan Mbak Sumi. Mbak Sumi adalah penyangga utamaku. Ia tak henti-hentinya memberikan dukungan, pujian, dan nasihat praktis yang sangat berharga. Namun, ketenangan itu tidak sepenuhnya tanpa riak. Kabar tentang proses hukum Ibu Renata sesekali sampai ke telingaku melalui bisik-bisik para pelayan atau informasi samar dari Mbak Sumi. Ia masih ditahan, dan kasusnya terus bergulir di pengadilan. Ada yang bilang ia berusaha mengajukan banding dengan segala cara. Ada juga yang mengatakan ia mencoba mencari celah hukum agar bisa bebas. Meskipun aku berusaha tidak memikirkannya dan fokus pada Rani, bayangan wajahnya saat terakhir kali kulihat, seringai tipis yang kejam itu, kadang masih menghantuiku dalam mimpi. Suatu siang yang cerah, saat Bapak Dirgantara sedang pergi ke kantor dan Rani sedang tidur siang pulas di kamar bayi, aku menerima telepon dari nomor tak dikenal. Aku ragu mengangkatnya, perasaan was-was menyelimuti. Tapi entah kenapa, ada dorongan kuat untuk menjawab panggilan itu. Halo? Sapaku hati-hati, suaraku sedikit bergetar. Ini Ayu, kan? Suara itu terdengar parau, serak, seolah lelah, namun aku langsung mengenalinya. Itu adalah suara Ibu Renata. Jantungku berdebar kencang, darah seolah berhenti mengalir. Ibu Renata, balasku, suaraku tercekat di tenggorokan. Bagaimana ibu bisa menelepon saya? Itu tidak penting, jawabnya, nadanya terdengar letih, tak lagi sinis atau tajam seperti dulu. Aku hanya ingin bicara sebentar. Tidak akan lama, sungguh. Aku terdiam di ujung telepon, menunggu. Apa yang ingin dia katakan? Mengapa ia menghubungiku setelah semua yang terjadi? Aku tahu aku sudah melakukan kesalahan besar. Lanjutnya, suaranya sedikit bergetar. Ada nada penyesalan yang samar namun tulus. Aku tahu aku hampir membunuhmu dan bayimu. Itu perbuatan yang sangat keji. Aku tahu itu. Aku minta maaf, Ayu. Permintaan maaf itu mengejutkanku, membuatku terpaku. Aku tidak pernah menyangka akan mendengarnya, apalagi dari bibirnya langsung. Aku tahu ini tidak akan mengubah apa-apa, tambahnya, seolah membaca pikiranku. Aku tahu perbuatanku tidak bisa dimaafkan. Aku hanya ingin kamu tahu. Aku benar-benar putus asa saat itu.
Aku merasa duniaku runtuh. Aku merasa sangat kosong. Tapi setelah di dalam sini, sendirian, aku banyak merenung. Aku tahu itu tidak membenarkan perbuatanku. Sama sekali tidak. Ada jeda panjang. Aku bisa mendengar napasnya yang berat. Jaga Dirga baik-baik. Ayo. Dia pria yang baik. Dia pantas bahagia. Dan jaga Rani. Dia penerus keluarga ini. Dia adalah harapanku yang dulu tidak bisa kumiliki. Suaranya pecah di kalimat terakhir, diiringi isakan tertahan. Aku bisa merasakan kesedihan yang mendalam di balik suaranya. Kesedihan seorang wanita yang telah kehilangan segalanya, bahkan harapan. Meskipun ia telah melakukan hal keji padaku, ada sisi manusiawi yang kini terlihat, sisi yang hancur dan rapuh. Amarahku belum sepenuhnya hilang, tetapi rasa iba juga merayap, meredam sedikit kebencian. Aku tidak tahu harus berkata apa, Ibu Renata, ujarku akhirnya, suaraku sendiri tercekat. Tidak apa-apa, jawabnya, nadanya kembali tenang, seolah telah melegakan beban. Aku hanya ingin menyampaikan itu. Satu hal lagi, kenapa kamu menamai anakmu Rani? Pertanyaan itu membuatku terdiam. Sebuah pertanyaan yang sederhana, namun memiliki makna ganda. Aku telah menamai putriku Rani sebagai simbol harapan dan penghubung dengan adik bungsuku, dengan keluarga asliku yang kini hidup bahagia. Tapi kini, ada makna lain yang muncul, yang mungkin hanya diketahui olehnya. Rani adalah nama adik bungsu saya, Ibu. Nama yang membawa keberuntungan dan kebahagiaan bagi keluarga saya. Jawabku jujur, menjelaskan alasanku. Ibu Renata terdiam sesaat di ujung telepon. Begitu ya, bisiknya. Suaranya terdengar lebih lirih, nyaris seperti desahan. Nama yang indah. Lalu ia melanjutkan, seolah membuka sebuah kotak kenangan yang terkunci rapat. Aku juga punya seorang adik perempuan bernama Rani. Dia meninggal saat masih sangat kecil, karena sakit keras, sebelum aku sempat punya banyak kenangan dengannya. Sejak itu, aku selalu berharap bisa punya anak perempuan dan menamainya Rani. Jantungku mencelos. Sebuah fakta yang tak terduga, sebuah jejak masa lalu yang kelam dan menyakitkan baginya. Nama yang kumiliki, nama yang kuberi untuk putriku, ternyata juga memiliki arti mendalam dan menyedihkan baginya. Mungkin, di balik semua kecemburuan dan amarahnya yang membabi buta, ada kesedihan mendalam atas kehilangan yang tak pernah terobati, sebuah luka lama yang kini kembali terbuka. Telepon itu kemudian terputus. Aku terdiam, menggenggam ponsel di tangan, menatap kosong keluar jendela. Sebuah permata baru telah lahir dalam hidupku, Rani, membawa kebahagiaan yang tak terkira. Dan di saat yang sama, sebuah luka lama pada orang lain juga sedikit terkuak, memberikan pemahaman baru tentang kompleksitas manusia. Aku menyadari, kehidupan ini jauh lebih kompleks dari yang kubayangkan, penuh dengan nuansa abu-abu, bukan hanya hitam dan putih. Meskipun satu babak telah berakhir dengan terkuaknya kebenaran dan konsekuensi hukum, babak baru ini justru dipenuhi dengan pemahaman baru, dan mungkin, sebuah kesempatan untuk menyembuhkan luka yang tak terlihat, baik bagi diriku maupun bagi Ibu Renata, dalam cara yang tak pernah kubayangkan.